Selamat datang semua ke Insight, inspirasi gaya hidup berintegritas. Episode pertama tahun 2024. Tepuk tangan semua yang ada di sini. Hey. Jadi inspirasi gaya hidup berintegritas. Apa topiknya hari ini apa nih? Aduh, modal nama orang tua makin banyak gaya. Itu emang topik yang lagi hot. Yang lagi sangat-sangat hot dan panas. Panas. Tapi kita harus kembali ke judul acara ini, Insight. Insight. Integritas kan? Inspirasi gaya hidup berintegritas. Ya. Ngomong-ngomong di samping Kak Jo yang paling berintegritas nih sekarang nih. Siapa Kak? Siapa Kak Jo? Yang sedang viral di Twitter. Hah, karena hal yang baik atau yang buruk? Karena hal yang berintegritas. Oh, oke. Andovi kemarin sempat speak up soal sebuah masalah di Indonesia gitu kan. Betul. Bagi yang nggak tahu, silakan nonton aja ya. Ada di Instagram, Twitter, sama TikTok gua. Gua kemarin speak up dan mengambil salah satu nilai anti korupsi, yaitu berani. Berani. Betul. Emang nilainya apa aja nih? Kita ngetes Kak Jo yuk. Kak Jo. Kok gua? Apa itu? Lah, 9 nilai anti korupsi. Jumat bersepeda. Nah, sepedanya di sini. kakak. Ayo kita tes Kak Jo ya. Kita tes Kak Jo ya. Ini sepedanya ada Nah, sepeda, kakaknya ada nih. kakaknya. Ini Jumat sepeda. bersepeda kakak. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Ini ada sepeda. Kak Jo kakak Andovi. Oke. Jadi apa tuh 9 nilai anti korupsi? Kak Jo silakan. Gampang ini. Jumat. Gampang. Jujur. Jujur. Mandiri. Ah. Jujur, mandiri. Buka. T. Tanggung jawab. Boleh kita, kalau ada mau ketawa boleh loh. Kan? Jujur, mandiri, tanggung jawab. Oke, itu bersepeda Jumat. nih, bersepeda. Itu hari Jumat. Oke. Bersepeda. Berani. Ya. Untuk nggak selingkuh. Sederhana. Sederhana. Berani, sederhana, peduli. Udah kan? Udah semua kan dalam papan? Belum. Udah 9 kan? Itu baru Udah 9. bersep. Udah 9 itu. Belum. Itu udah 9. Da itu dari hati. Bukan. D-nya disiplin. Disiplin, adil, dan kerja keras. Modal nama orang tua. Benar. Banyak gaya. Itu banyak loh di Indonesia. Betul. Dan ini datang dari salah satu keresahan Andovi dan Kak Jo, bahwa kenapa sih di Indonesia ada sebuah fenomena yang kalau kita pakai bahasa Jaksel, jadi fenomena puppy eye. Itu kayaknya Jakbar. Oh, Jakbar. Iya ya, puppy eye. Kalau Jaksel, my dad. Bener, karena bahasa Inggris kan. Kalau Tangsel, Waduh, susah kalau Tangsel. papa saya. Nah, jadi intinya Andovi, oke. ini fenomena di mana orang tua menjadi titik dan poros kebanggaan yang mungkin memberi kekuasaan yang berlebihan kepada anak-anak. Oh gitu? Contoh, gue mau kasih contoh. Pernah nggak kalian punya teman di SD, SMP, SMA, atau kuliah yang merasa jagoan, yang merasa anti dari segala kritik, yang merasa paling hebat deh di kampus atau sekolah, hanya karena orang tuanya itu adalah tanda kutip seseorang. Jadi intinya fenomena ini tuh sangat-sangat menarik. Dan di sini episode pertama karena gue sama Kak Jo kakak adik, pas banget topiknya family. Benar. Karena ada banyak sekali hal-hal yang salah dengan family di Indonesia. Benar, karena gini kan masalah family di Indonesia. Oh iya, banyak, Kak Jo. Bukan, karena gini kan judul topik ini mungkin orang tuh langsung mikirin hal yang lagi populer sekarang. Betul. Ya kan? Seseorang dibantu bapaknya gitu kan. Ya. Nah, tapi sebenarnya masalah ini itu tuh ada di seluruh Indonesia. Dan di seluruh lini masyarakat. Dari yang tertinggi sampai yang di bawah. Nah, karena itu kita kan tadi kita sempat kayak bahas kenapa masalah ini ada. Iya. Ini mungkin berhubungan dengan parenting. Betul. Iya kan? Betul. Kalau ada anak yang terlalu dapat banyak privilege dari orang tua, ini pasti hubungannya dengan parenting. Betul. Jadi daripada kita yang ngomong masalah parenting, Andovi kan belum punya anak. Belum punya anak? Kak Jo Nggak tahu. belum juga. belum punya anak. Gak tahu. Siapa tahu? I Ini- don't know, Kak Jo. Adik macam apa? Kan ada anak dalam Adik segi, macam apa ada ini? segi anak. I don't know, anak itu. Ya. Anak bulu. Oke. Iya, jadi Kak Jo kan belum punya anak. Betul. Nah, daripada kita yang bahas Andovi, kita langsung aja. Ya kalau datang ya tamunya nih, Mak Fia nih lama banget nih. Mak Fia mana sih, Mak Fia? Mak Fia udah kita suruh datang dari tadi nggak Mafia, datang ya. Mafia. Coba semua di sini panggil Mafia, Mafia. Mafia. Mak Fia,
nggak datang, Mas? Nah itu dia Mafia. Suruh masuk ya, Mas ya. Masuk. Oke. Makasih Mafia. Mbak, Mas silakan masuk. Halo. Aduh. Halo, Jovi. apa kabar? Halo Mas Budi. Suruh duduk boleh, Mas? Silakan. Silahkan duduk. Mas mau minum apa, Mbak? Air putih aja. Air putih aja. Ih, sederhana sekali loh. ya. Sederhana. Iya, luar biasa. Kalau gitu saya ambilin dulu ya. Permisi Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari. Nah Mafia, salam Dadah. ke Pak Via ya. Ya, terima kasih joke saya, terima kasih saya pulang dulu. Terima kasih. Kak Jo, itu dong. Kita kan Kak Jo udah dengar berkali-kali, makanya Kak Jo nggak ketawa dengan jokes itu. Iya. Oh ya udah, ya, terima kasih banyak. Oke. Jadi Andovi, tadi kan kita mau bahas tentang parenting. Ya. Dan sekarang kita ada dua tamu yang sangat-sangat spesial. Benar. Oke, pertama gue mau semuanya tepuk tangan untuk Mbak Nusya Bakri. Dan juga langsung straight dari gedung KPK kita kirim ke sini. Serem. Dari gedung KPK. Gedung KPK baru atau lama? Menakutkan, Andovi. Yang baru tuh yang lama? Yang baru. Oh yang baru. Tepuk tangan untuk Mas Budi Prasetyo. Jadi, Ada Mbak Nucha, ada Mas Budi. Apa kabar? apa kabar baik? Baik. Kabar baik, Kak Jo, Kak Dovi. Sehat? Iya. Ya, Orang KPK bisa kabarnya baik ya kan? Banyak masalah negara. ya dibaik-baikin lah, Kak. Kesibukannya sekarang ngapain? Kalian berdua dari manusia sendiri? Masih running parentalk.id, sebuah wadahnya buat orang tua belajar gitu ya, bagaimana menjadi orang tua, gimana jadi pasangan, sambil masih podcast juga di Curhat Bapak Ibu. Wow, dengar tuh, tepuk tangan. Jadi guys, kalau Itu kalian, kenapa kita undang. kalau kalian mau ikut, ingat Parent Talk ID, Ya, parentalk.id. parenttalk.id. Bagi orang tua atau siapapun yang pengen jadi orang tua, Ya. seperti saya mungkin suatu hari. Benar. Benar. Amin. Iya, iya. Iya. Jadi ya kan tadi kita ngomong saya sama Novi ngobrol nih. Iya. Ya. Masalah di Indonesia nih banyak papi ai. Banyak yang terlalu bergantung pada orang tua gitu. Banyak strawberry generation Nah. juga kan yang itu kan. Tunggu, sebelum itu ada yang tahu nggak strawberry generation itu artinya apa? Jujur aku sendiri sedikit bingung. Mungkin bisa dibantu jelasin apa sih strawberry generation? Apakah itu strawberry? Itu gue bingung nih. Iya. Mungkin boleh tolong dielaborasikan. Gen Z yang aku tahu. Kenapa Iya. strawberry? Kenapa strawberry mungkin? Sebenarnya strawberry generation nih terminologi yang muncul di sekarang nih ya, di Ya. para generasi Z gitu ya, katanya kalau dari bentuknya kan cantik nih ya. Tapi kok lembek gitu ya kalau dipegang, katanya gitu. Nah ini konon sama dengan karakternya generasi Z ini, yang konon katanya kok lembek sih, kok mudah menyerah sih, kok gampang begini sih, gampang begitu, katanya sih gitu. Bener nggak tuh, Mas Budi? Ya, tapi sebagai strawberry ya, artinya sebenarnya dia punya kelebihan ya, Betul. Mbak Nucha ya. Artinya dengan rasa dia yang manis, asem gitu kan. Selain kelemahan-kelemahan itu, pasti di dalam strawberry itu ada kelebihan gitu. Nah, Betul. itu yang mungkin bisa kita gali, Kak Dovi, Kak Jo. Oke, paham. Ya bisa kita gali itu ya. Soalnya yang aku bingung dengan fenomena zaman sekarang. Ya. Apakah, pertama, bagaimana seorang anak bisa dikategorikan sebagai anak strawberry? Strawberry jadinya. Kenapa? Apakah karena parentingnya atau terlalu bergantung sama orang tuanya. Orang tuanya membuka jalannya. Orang tua menentukan karirnya. Orang tuanya taruh dia di posisi tinggi di negara. Wah enggak, kejauhan. Ini dulu deh. Ya. Jadi kenapa itu? Kenapa dia bisa menjadi seorang strawberry? Nah sebenarnya strawberry ini kan bukan cuman karena, tadi kan disebutin karena orang tuanya kah, sebenarnya ada faktor eksternal juga, jadi nggak selalu dari dalamnya. Mungkin iya, salah satu faktor terbesarnya biasanya ngebentuk seorang strawberry atau sebuah strawberry ya dari orang tuanya gitu kan. Konon katanya pohon tuh pasti kan menghasilkan buah yang nggak jauh lah gitu ya, pohonnya apa gitu kan. Nah buahnya ini seperti apa tergantung dari orang tuanya. Nah sebenarnya ini antara beruntungnya atau sayangnya jadi orang tua tuh nggak pernah ada manual booknya kan. Orang tua juga pasti nggak tahu kalau mengajarkan Kalau anak beli tuh mobil kayak- ada buku manual. tuh. Bener. Kalau beli mobil, Ya. kalau rusak ganti ini gitu kan, Ya. ke bengkel. Nah kalau punya anak tuh nggak ada manual booknya tuh harus gimana ya kalau anakku begini gitu. Yang ada kitanya mau nggak sih untuk belajar jadi lebih baik menjadi orang tua nih, ngebesarin anak-anak ini gitu. Nah tapi faktor eksternalnya juga ada macam-macam. Pergaulan, pertemanan, belum lagi sekarang digitalisasi, segala Instagram, kemudahan. TikTok, segala macam. Iya, ini aja kerasa kok aku kan generasi milenial, ya nggak Mas Budi? Iya, betul. Nggak semudah sekarang, mungkin ini generasinya Kak Jovi gitu ya. Saya milenial, Dovi. saya lahir 94. Oh iya. Saya Kan kebetulan sudah 30 tahun. sudah 30 tahun. Iya. Oh agak-agak milenial mepet Iya, sebelumnya Sudah 30 tahun. Saya sudah
Berarti Andovi bisa menjadi kepala daerah. Betul sekali. Lanjut Bang. Balik lagi ke sini. Menarik. Iya. Itu kan info aja. Iya. Info. Iya, jadi itu sebenarnya faktor di luar juga banyak sehingga memudahkan anak-anak ini untuk mencapai sesuatu. Jadi makanya tadi ada generasi papi ai. Dikit-dikit ya udah deh sama papi ai aja. Karena kan terbiasa untuk mudah, jarang susah gitu. Oke, sebenarnya ini menarik. Mbak Nucha ada komunitas yang ngebahas hal ini kan, Parent Talk. Di Parent Talk ini kita ngebahas gimana caranya menghadapi anak-anak generasi A. Kalau generasi anak-anak kita lagi itu namanya generasi Alpha. Alpha. Alpha Ya, nih ya. anak-anak Dalam kita. komunitas Mbak Nucha ini ada orang tua anggota DPR atau kementerian gitu. Mungkin ada ya. Tapi nggak salah. Beta tadi ngomongin strawberry, gue jadi haus nih tadi. Bener ya. Mafia, aku- minumannya mana Mafia? Aku haus loh, Ini Mas. loh, minumnya dateng. Aduh, terima kasih loh Mafia. Iya. Ini air putih ya. Air putih alhamdulillah adanya soalnya di rumah. Oke. Mas Dan- mau minta tolong, Terima tangannya kasih. pendek, maaf ya. Terima kasih. Ya. Aduh, baik-baik lo tamunya. Mafia Sudah. sendiri suka strawberry? Suka, tapi yang manis. Nah, Bisa toh? Bisa ya Mbak ya? Oke, Bisa. kalau gitu. Udah ya, saya pergi dulu ya. boleh sekarang. Oke, kalau gitu permisi. Minta jus strawberry dong Mafia. Nanti ya dipesenin dulu, Oh. setengah jam nggih. Aduh, lama Pisang juga. goreng sama tape satu ya. Terima kasih. Oke, jadi oke. Ya, Silakan ya. diminum. Silakan Oh ini. iya ya. Nah, aku pingin nanya. Oke, tunggu. Manusia sendiri anaknya ada berapa dan berapa tahun? Ada dua, Ada dua. usia 6 dan 8 tahun dan dua-duanya perempuan. Oke, kalau Mas Budi? Minum dulu Mas. Ah, Nah, saya kebetulan sama juga, 2 anak. Lo kok sama? Enggak. Anaknya sama. Anak pertama laki ya, umur 9 tahun, kemudian yang kedua cewek, umur 6 tahun. Oke. Nah, ini pertanyaanku nih sebagai orang yang tidak mempunyai anak, mungkin suatu Belum. hari- Belum. mempunyai anak. Di umur-umur segini atau bahkan umur Ya. sebelumnya, apa sih kuncinya untuk menjadi parent yang bagus atau parenting tips and trick? Gimana caranya biar mereka nggak jadi strawberry generation itu? Atau supaya mereka tuh kuat di Jumat bersepeda kakaknya. Betul, dinilai anti Mereka tuh bisa jujur, mandiri. bertanggung jawab, berani, disiplin, kerja keras. Itu ada tips and triknya nggak di parenting atau bagaimana? Sebenarnya banyak hal ya Mas Budi ya. Iya. Karena gini, setiap anak tuh kan istimewa, punya karakter yang beda-beda. Mereka pun blueprint hidupnya beda-beda. Jadi nggak bisa kita samain nih. Oh dulu orang tua gue tuh begini, gue berarti harus begini juga sama anak gue. Nggak gitu. Nggak bisa disamain. Oke. Apalagi zaman sekarang nih, ilmu parenting tuh banyak banget. Ada yang gentle parenting. Sekalipun kalau kita inget dulu mungkin orang tua kita tuh angkatan-angkatan Lumayan keras. baby boomers yang mungkin otoriter. Ya. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin nggak terlalu relevan di zaman sekarang. Karena kan sekolahnya beda, nggak kayak dulu. Kemudahannya juga beda. Pokoknya segala hal-hal yang udah udah lebih baru, udah lebih kekinian, itu nggak bisa kita terapin lagi tuh kayak kita yang zaman dulu. Tapi kita bisa belajar apa sih yang works di zaman dulu untuk kita terapin ke anak-anak kita yang sekarang. Tapi nggak semuanya, karena pasti beda. Dan anak-anak tuh punya karakter sendiri masing-masing. Iya, iya. Jadi pendekatannya beda. Misalnya nih, kita tadi tuh ada salah satu nilai tentang disiplin misalnya gitu ya. Nah, cara nerapinnya juga beda. Disiplin tuh bukan berarti harus keras, harus kasar, jam 7 bangun gitu kan. Wah, pokoknya kalau nggak bangun nanti diomelin. Belum tentu bisa di anak-anak zaman sekarang. Justru sekarang ada pendekatan namanya kayak positif disiplin. Gimana caranya? apa nih? Disiplin itu apa? Ini tuh Affirmation. ini pendekatan untuk ke anak-anak yang justru lebih gentle, tapi membuat anak tuh punya kesadaran untuk let's say bangun pagi jam 7 tanpa harus merasa, oh kalau aku nggak bangun jam 7 aku akan kena punishment. Nggak ada lagi Oh kayak gitu, itu zaman dulu banget ya. Zaman Kalau dulu kamu nggak banget. ngelakuin ini, ada hukuman ini. Ya, itu zaman dulu banget. Sekarang tuh udah beda pendekatannya. Makanya kenapa ilmu parenting tuh selalu berubah sesuai dengan ininya, situasinya, tahunnya, dan lain-lain. Menarik. Gitu. Jadi sama kayak tadi tuh, balik lagi ke positif disiplin, sebenarnya ngajarin anak untuk disiplin itu munculnya dari dalam hati. Kayak misalnya gini, anakku, bahkan nih ada aku ceritain ya, dari aku sendiri sama suamiku tuh ngerasa bahwa anak zaman sekarang terlalu banyak kemudahan. Mau pesen makan, mereka bisa, ibu pesenin aku dong. Misalnya, aplikasi. aplikasi ya kan. Terus mau apa gampang, kita bisa pesenin dan lain-lain. Mau belanja misalnya kebutuhan buat besok nih aku ada tugas ini, beliin ini ya bu, itu bisa. Gitu kan. Sekarang semua serba instan dan digital. Nah, kemudahan itu membuat mereka jadi cenderung nggak mau nunggu, nggak sabaran, ya kan? Ya. Dan untuk bisa sedih tuh atau bisa kecewa itu tuh sesuatu kemewahan. Dulu mungkin kita kayak gampang kecewanya, aduh aku nggak dibeliin nih misalnya mainan gitu ya. Kebalikannya ya, untuk seneng, Untuk- kalau dulu
Lebih itu sesuatu yang istimewa ya. Wah. Oh, jadi dulu tuh orang lebih sering kecewa. Iya nggak? Ada Kalau perasaan- sekarang kecewa tuh jarang karena kita selalu dapat apa yang kita inginkan. dan mudah sekarang tuh. Oh, itu menarik. Kita harus mengajarkan orang-orang untuk kecewa. Enggak juga. Bukan. Tapi jangan dengan sengaja, Bukan ya? karena pasti ada fasenya. Jadi kemarin gini, aku pengen cerita nih. Ya. Anakku kemarin tuh kalah di kompetisi gimnastik. Dia drop Gimnastik? gimnastik. Oh, Anakku oke. ikutan kompetisi gimnastik, terus dan dia sedih karena dia kalah. Oke. Nah, dari situ aku lihat ekspresi dia sedih karena aku udah belajar 5 bulan gitu kan. Tapi kenapa aku masih kalah? Aku bilang, ini tuh waktu yang dikasih 5 bulan untuk belajar, untuk disiplin. Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya kecewa. Jadi kita validasi, rasanya gimana? Sedih ya? Iya sedih. Jadi yang pertama, orang tua zaman sekarang adalah memvalidasi perasaan si anak. Kasih anak kesempatan untuk kecewa, sedih, oh ini ya rasanya sedih, oh ini ya kecewa. Dan nggak langsung di recover untuk kayak, oh yaudah abis itu kita beli mainan yuk, biar kamu seneng lagi. Nggak gitu, biarin aja dia sedih. Rasain dulu. Rasain dulu, oh namanya sedih itu kayak gini, dia menemukan rasa nggak enak. Karena kan selama ini pasti namanya orang tua pengen jadi bubble paling safety-nya buat anak-anak kan, Untuk paling protect. aman terus gitu kan. Ketika dia nemu rasa kecewa, pasti itu rasa yang rasa-rasa yang jarang dia temuin gitu. Nah dari situ dia belajar. Kita biasanya diskusi tuh, kalau abis ini menurut kakak gimana caranya ya supaya nanti next-nya bisa lebih baik lagi gitu ya. Ntar dia tahu, kayaknya aku mau tambah lagi deh les gimnastiknya. Aku pikir dia bakalan drop dong dengan dia Iya, tidak iya benar. kalah kan. Kita aja kalau misalnya kalah sedih udah nggak mau lagi gitu kan. Iya. Ternyata Iya. resiliensi itu bisa muncul dengan diskusi tadi, diskusi kecil yang kita pikir oh nggak dia bakal kecewa dan dia nggak mau lagi. Ternyata nggak. Oke bu, aku mau deh seminggu 5 kali. Hah? Seminggu 5 kali? Kita yang kecewa bayarinnya. Ya, Nah, tadi Kak Jo suka nih poin positif disiplin karena disiplin kan salah satu bagian dari Jumat Bersepeda Kakak. Betul. ya. Nah, Kak Jo mau nanya ke Mas Budi dulu bentar. Ya. Karena kan Jumat Bersepeda ada Kakak ini untuk integritas. Gimana cara kita buat anaknya berintegritas nih? Ini Oke. penting loh. Nah, betul nih Kak Jo, Kak Dovi ya. Artinya kalau kita lihat para pelaku korupsi itu bukan sebuah perbuatan yang tiba-tiba. Artinya ada kebiasaan yang melatar belakangi gitu kan. Iya. Tadi Mbak Nucha cerita gitu kan bagaimana pentingnya kita membiasakan hal-hal yang positif gitu kan di sistem keluarga kita gitu kan. Artinya perlu kita lihat lagi gitu kan kalau misalnya kita berkaca ke beberapa perkara yang ditangani KPK, itu bahkan pelakunya ada yang suami istri, adik kakak gitu kan, ayah anak gitu kan miris ya. Ya. Artinya oh ternyata Korupsinya bareng gitu. kong kali kongnya itu dilakukan oleh dalam lingkup keluarga gitu kan. Artinya kemudian kita perlu flashback ya, artinya Iya, iya, iya. bagaimana kemudian parentingnya si ayah kepada anak gitu kan, bagaimana bangunan nilai-nilai di dalam keluarga itu gitu kan. Kalau kita lihat misalnya mungkin teman-teman juga pasti mengamati ya apa namanya yang sedang ramai di timeline media gitu ya, di salah satu lembaga pemerintah ya, ada salah satu pejabat publik kemudian yang diduga melakukan korupsi dan di persidangan gitu kan ditemukan beberapa fakta bahwa uang hasil korupsi itu tidak hanya mengalir kepada keluarga, istri, anak, ya, bahkan cucu gitu kan. Artinya Wow. cucu dan masih banyak lagi kerabat-kerabat yang kemudian menerima manfaat gitu kan dari korupsi itu. Tapi yang lebih parahnya nih Kak Jo, Kak Dovi gitu kan, mereka nggak hanya sebagai penerima manfaat gitu kan, tapi mereka lama-lama ngelunjak ternyata Mbak Nucha gitu kan. Melunjak ya. Ya mungkin karena memang terbiasa dikasih enak gitu ya, nggak terbiasa sedih tadi kata Ya. Mbak Nucha ya. Ada fenomena yang kemudian ini fakta-fakta di persidangan gitu ya. Bahkan anak ataupun cucunya kemudian bisa meminta jabatan gitu ya, Ya. di lembaga ayahnya ini untuk diisi oleh orang lain gitu kan. Artinya si anak dan cucu yang notabene nggak punya kewenangan ya di suatu institusi itu ya bisa begitu ya. Nah, penting ini kemudian kita bahas kemudian parentingnya itu seperti apa, kok bisa gitu kan ya dalam keluarga kemudian terbangun sebuah kita katakan mungkin nilai integritas ya, artinya apakah ayahnya nggak ini apa soal kejujuran ya, kemandirian, tanggung jawab dan sebagainya. Itulah sangat miris saya kira Kak Jo. Gini, Mas Budi, terima kasih banyak. Itu penjelasan yang sangat-sangat menarik ya. Dan
karena Mas Budi berintegritas, tadi Mas Budi nggak sebut nama. Tapi kalian silakan tulis komen nama. Menurut kalian ini orangnya siapa? Nggak apa-apa kan, the people. Kalau kita nggak usah ngomong. Kalau kalian mau ketik, kayaknya gue tahu ini siapa, beli apa untuk makeup. Oke lanjut. Jadi intinya, gue mau ngomong soal, gimana caranya biar orang atau anak tersebut tidak menyampai tahap itu. Boleh nggak kita manjain anak? Boleh nggak kita keras ke anak? Bagaimana cara anaknya nggak mandiri, biar dia mandiri dan tidak menjadi nggak mandiri? Kayak, what are the key concrete steps yang saya sebagai calon ayah, yang harus saya lakukan untuk... Kak Joko liatin doang sih. Bagi kalian calon ayah di luar sana, silakan. Jadi apa nih, a concrete step? Boleh nggak manjain anak? What do you have to do biar nggak manja? Biar mereka mandiri, biar mereka nggak minta-minta jabatan ke ayahnya atau ibunya. Terus ayahnya merubah beberapa peraturan supaya anaknya bisa. No, betul. Bukan. Iya di situ. Ya, kita kembali lagi. Ya. Mungkin gini ya, definisi manjain tuh apa dulu nih? Karena manja tuh gimana manja? Oke, di otak aku ya, di perspektif aku manja adalah terlalu mengiyakan semua keinginan anaknya. Oke. Walaupun anaknya belum melakukan sesuatu untuk deserving of that. Ngerti gak sih? Oke. Jadi anaknya minta ini, pas minta ini itu dikasih terus. Jadi lama-lama ketika anak ini merasa dia harus dapat terus. Padahal bukan waktunya untuk dikasih sesuatu. Ya. Iya kan? Mungkin lebih kayak gini kali ya. Orang tua tuh memang perlu memberikan apa yang menjadi haknya anak. Nah gitu itu ya. Haknya. Dan sesuai porsinya, terutama sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Nah, tapi mungkin tadi kapasitas si manjain itu adalah orang tua memberikan di luar dari kebutuhan anak-anak. Jadi kayak hak dan kebutuhannya. Jadi seolah-olah kayak banyak gitu ya. Jadi anaknya nggak mau usaha gitu kan, lebih gitu. Jadi, benar. Jadi kayak kesannya manja tuh kayak gitu. Ya memang benar. Tapi apa yang diperlukan anak-anak memang harus kita penuhi. Hak dasar anak tuh apa sih? Dapat kasih sayang, terus bermain, terus sekolah. Nah lebih dari itu, tergantung orang tuanya tuh. Kebutuhan primer masih ada kan, sandal, papan, itu kan baju, gitu. Rumah, gitu. Artinya masih. manja ini kan kayak pengejawantahan dari kasih sayang begitu ya, dari kasih sayang dalam konteks ini adalah orang tua ke anak gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah batasannya begitu ya, Mbak Nucha ya. Artinya betul kita penting untuk mengejawantahkan kasih sayang kita kepada anak gitu kan. Tapi prinsipnya adalah pasti orang tua akan memberikan sesuatu yang terbaik gitu kan buat anak-anaknya gitu kan. Tapi yang penting juga diketahui orang tua adalah yang terbaik seperti apa. Apakah terbaik dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang gitu kan. Ketika orang tua hanya berpikir bahwa yang terbaik adalah jangka pendek misalnya, yang penting kebutuhan anak selesai gitu kan. Anak seneng gitu kan, anak bahagia gitu kan. Tapi ternyata impact jangka panjangnya nggak bagus gitu kan. Seperti misalnya tadi Mbak Nucha cerita, apapun yang diminta anak, orang tua akan selalu kasih. Ya, artinya jangka panjangnya nanti akan jadi seperti apakah? Ya. Apakah akan tetap punya sepeda? Punya ini. Sepatu roda aja deh. Ya kan Jumat bersepeda kaki. Anak-anak kita nanti akan punya Jumat bersepeda kakak gitu kan. Kalau kita selalu kasih, selalu jor apa yang diminta oleh anak. Gitu. Oke. Again, gue sebelum gue diserang sama netizen, karena gue orang paling empuk diserang sama netizen. Gitu? Ya. Oh gitu? Ya. Again, gue di sini dalam kacamata orang yang belum punya anak. Please correct me if I'm wrong. Okay. Ada banyak argumen di luar sana bahwa karena gue juga berintegritas, gue gak akan sebut-sebut nama. Tapi ada banyak kasus di mana netizen selalu counter argumennya ada dua. Argumen pertama, ya orang tua emang kewajibannya, apa salah orang tua kalau memberi yang terbaik bagi anaknya? Where is that line? Ya, mau itu barang atau posisi di pemerintahan, ya gitu kan? Ya, bahkan ada yang berkomentar, I came from nothing, gue bekerja keras untuk menjadi seseorang. Sehingga kalau gue mau kasih apapun seluruhnya mau anak gue, ya it's okay. Itu argumen netizen nomor satu. Where is that line? This proverbial line, this imaginary line? Karena emang itu perdebatan filosofis. Who am I to say to you, manusia, lu gak boleh kasih ini ke anak lo. Lu bakal ngomong ke gue, lu siapa Andovi? Terserah gue mau kasih teddy bear 3 ke anak gue. Contoh, itu pertama.
Ya itu dulu deh, sebelum aku ke argumen kedua yang selalu diomongin sama netizen. Jadi apa? Gimana nih perdebatan filosofis ini? Berat ya Ya, pertanyaannya. aku Mas Budi dulu deh. kalau Filosof ya ternyata ya. Iya. Tapi sebelum masuk ke poin itu, Iya. Mas Dovi ya, artinya tadi Mas Dovi cerita bahwa Mas Dovi adalah dalam konteks sebagai belum orang tua begitu Iya. ya. Tapi yang penting juga kita sadari teman-teman bahwa nilai kejujuran, kemandirian, tanggung jawab dan sederhana dan seterusnya begitu ya. Itu nggak harus dimulai dari orang tua gitu ya. Anak pun bisa gitu kan men-trigger nilai-nilai kejujuran dalam keluarga itu kemudian bisa tumbuh bareng gitu ya. Misalnya di keluarga saya misalnya di rumah gitu kan ada peraturan main HP misalnya. Ya. Anak saya tuh main HP dalam seminggu dia cuman boleh 1 minggu, itu pun maksimal 2 jam dalam sehari gitu kan ya. Dan mainnya juga harus teratur, misalnya harus duduk, nggak boleh tiduran gitu ya Mbak Nucha dalam sisi kesehatan. Nah misalnya ketika istri saya menegur gitu ya ketika anak saya main HP tiduran gitu kan, dengan dia menegur juga main HP tiduran, maka akan nggak match gitu kan. Artinya audio dan visualnya akan beda. Audio yang diterima anak adalah jangan main HP, tapi visual yang dilihat anak adalah oh ternyata ibu saya juga main HP dengan cara tiduran gitu kan. Nah, artinya apa? Mas Dovi? Jadi contoh. Contoh keteladanan itu menjadi penting gitu kan. Ya, artinya satu jujur itu enggak, atau jujur dan nilai-nilai anti korupsi lainnya itu nggak harus mutlak dari orang tua, tapi anak juga bisa men-trigger itu. Ya. Yang kedua, ketika orang tua ingin melahirkan atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak, dia juga harus komit. Dia harus memberikan contoh, harus memberikan visual dan keteladanan kepada anak sesuatu yang positif itu juga, gitu kan. Jangan sampai mismatch, gitu ya, Mbak Nusa. Dan kalau aku boleh nambahin Ya. sedikit nih, anak-anak itu sebenarnya golden periodnya ada yang bilang 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, tapi sebenarnya itu juga di 7 tahun pertama itu adalah usia yang paling penting tuh, rentang usia 7 paling tahun pertama. Iya, paling penting untuk orang tua tuh menanamkan nilai-nilai itu. Karena biasanya lebih dari 7 tahun umur 7 tahun ke atas, itu mereka udah jadi nih barang nih udah jadi. Sehingga apa yang terjadi sama dia adalah refleksi apa yang orang tua ajarkan selama 0 sampai 7 tahun pertama Tunggu, 7 itu. tahun itu berarti sampai SD kelas 1 tuh. Ya, kurang lebih. SD kelas 1 kan? Ya, ya. Iya. Makanya kenapa ya jadi orang tua, bukannya berarti abis itu udah lepas tangan enggak juga, bukan begitu. Tapi itu kan mereka otaknya kayak sponge menyerap gitu ya pada saat 7 tahun pertama. Sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, itu tuh akan terefleksi dengan perilaku dia betul, tuh di betul. usia 8 tahun ke atas itu. Iya. Gitu. Jadi misalnya nih, Iya. kamu nih berdua waktu umur 8 tahun ke atas tuh apa yang diperlakukan itu adalah yang orang tua tanamkan di umur 0 sampai 7 betul. tahun itu pertama. Karena tadi Fondasinya. nanyanya filosofis, Ya, Iya. filosofis. filosofis pohon nih teman-teman. Iya. Pohon itu tumbuh ya, akarnya dulu, Mas Dovi. Benar. Ya kan, Ya. Kak Jo ya? Kalau akarnya jauh ke bawah dia bisa menjadi pohon yang besar. Betul. Benar. Rasanya sama kan, pohon bambu misalnya 1 sampai 5 tahun, dia akan fokus membikin pondasi akar-akar itu kuat dulu. Baru 6 tahun ke atas, dia akan tumbuh rimbang dan sangat cepat. Kemudian dia bisa memberikan manfaat yang luas bagi semestanya. Nah, Dan yang kadang dilupain gini, kita tuh suka lupa untuk pengen cita-citanya anaknya apa sih? Ya. Misalnya pengen punya anak pinter, pengen punya anak mandiri gitu. Iya. Kita tuh harus bisa memproyeksikan kira-kira, nih kalau anakku kan sekarang 6 tahun sama 8 tahun. Let's say, aku sebagai ibu pengen anakku di 20 tahun mendatang menjadi orang yang seperti apa sih? Let's say kita menyebutkan nih tadi nilai-nilai dari KPK gitu ya. Aku pengen anakku nanti kalau dewasa jadi anak yang disiplin, jadi mandiri, jadi resilient. Nah, apakah saat ini kita flashback dulu nih, kita tarik ya. Ini kan 20 tahun mendatang, aku pengennya anakku kayak gitu. Nah, di kehidupan sekarang nih pada saat anakku usia 6-8 tahun, apakah aku sudah menjadikan bibit-bibit itu ada di anakku? Apa jangan-jangan aku terlalu memanjakan dia? Lah gimana dia bisa jadi mandiri nanti sebenarnya gitu. Ketika aku pengen nanti 20 tahun lagi anakku itu harus bisa resilient, tapi kok aku sekarang manjain dia ya, gitu. Dengan menyediakan apa yang dia inginkan terus misalnya gitu. Kan itu nggak align dong. Kalau emang aku pengen jadikan mereka anak yang mandiri dan lain-lain, tanpa bawa nama orang tua pada saat apply kerja nanti misalnya gitu ya, tanpa harus aku titip nama ke apa kantor-kantor tertentu gitu ya supaya anakku bisa masuk. Nah,
dari sekarang ya aku udah coba dong untuk dia punya identitas sendiri untuk let's say masuk sekolah yang ya udah sesuai dengan jalurnya tanpa titip-titip misalnya gitu. Atau misalnya dia biasa kecewa sekarang, mungkinnya tapi bukan kayak kita kondisikan, oh anak itu harus dibikin kecewa, ya bukan gitu. Akan ada fasenya dia ketemu dengan yang rasanya nggak enak, rasanya kecewa, rasanya sedih. Tapi bukan kita kondisikan begitu, enggak gitu. Jadi ya udah biar dia mencoba merasakan apa sih yang dia temuin di kehidupan. Karena di dalam pertemanan itu mereka menemukan rasa kecewa dan gak enak loh. Oh aku di left out nih sama teman-temanku. Oh nggak ada yang mau main sama aku. Itu kan rasa kecewanya ketemu tuh. Nah gimana caranya sih mereka bisa menemukan rasa nyaman setelah itu. Berteman lagi, bisa merasa lebih baik. Itu kan perjalanan yang gak gampang. Nah gimana orang tua tuh mau mendengarkan anak juga. Kadang-kadang orang tua kalau zaman dulu lebih banyak kayak maunya ngasih perintah, maunya begini marah dan lain-lain tanpa mau ngedengerin anak. Padahal sebenarnya anak tuh maunya didengar loh, butuh didengar gitu. Itu sih yang aku pelajari sebagai ibu baru 8 tahun nih ya, tapi aku belajar untuk ngedengerin apa sih yang sebenarnya mereka mau. Jadi kita eksplor perasaannya apa sih, kita harus validasi perasaan mereka nih. Terus ngedengerin kalau dari versi mereka, terus maunya gimana? Aku maunya gini. Oke, kalau emang itu bertentangan sama kita, itu bisa kok mereka dikondisikan dengan cara-cara kita ya, yang lebih halus, dengan nggak selalu harus marah-marah, kayak gitu-gitu. Itu banyak cara kok. Jadi bukan berarti marah juga nggak boleh ya, nggak. Nah, orang tua tuh boleh aja. Marah boleh kan? Ngehukum boleh nggak? Kalau ngehukum anak, hukuman apa nih yang aman gitu? Apa hukuman? Soalnya gini, bener kata zaman dulu. Kalau kan orang dia korupsi sekarang. hukumannya apa nih? Kalau orang korupsi? Ada ya, tergantung nilai Tergantung korupsinya. Oke, nilai oke. korupsinya. Kalau anak, Kalau anak hukumannya apa? Kan standar zaman dulu sama sekarang pasti beda. Betul. Dan setiap household pasti beda. Ya. Hukuman yang pas menurut Kanusya apa? Gini, bukan hukuman kali ya. Kalau sekarang konsekuensinya apa? Oh, Jadi bahasanya anak tuh diajarin konsekuensinya. buat konsekuensi, tapi jadi bukan KPK hukuman. juga gitu, jangan ada hukuman, harus ada konsekuensi. Kan zaman sekarang. Oh, konsekuensinya contoh memiskinkan mereka sampai Nah. Setuju nggak? Setuju nggak? Tulis setuju, Dimiskinkan, setuju. dirampas aset dia gitu kan. Kalau dirampas aset butuh RUU apa Kak Jo? Rampasan aset. Terima kasih banyak. Lanjut dulu, Lanjut kita dulu. sini. Oke, Ya. lanjut. Tadi menarik juga ya Kak Nucha cerita bagaimana Kak Nucha ini menerapkan demokrasi di keluarganya. Artinya nggak hanya di negara ini, ternyata demokrasi juga penting kita terapkan di dalam keluarga. Nah, saya juga termasuk yang menerapkan pola-pola demokrasi gitu kan di keluarga. Artinya kami di keluarga, saya, istri, anak-anak itu sering berargumen gitu kan ketika beda pendapat gitu kan ya. Ya kita saling beradu argumen gitu kan ketika misalnya menentukan weekend mau kemana gitu misalnya untuk hal-hal kecil gitu kan ya. Nah kemudian anak-anak nyelotok juga ketika ngelihat debat capres. Salah ya. Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa ya. Apa? Guys, tenang. Ini kita KPK. Nah, aman. Debat Artinya acara apa? umum. Acara umum. Acara umum ya. Artinya gini, di dalam keluarga kita juga penting memberikan ruang-ruang yang cukup terbuka bagi anak supaya mereka juga nggak tertekan, nggak merasa orang tua kita itu otoriter gitu ya. Tapi penting juga bahwa orang tua itu memberikan batasan. Artinya ruang oke, tapi batasan juga. Supaya apa? Supaya nilai-nilai kejujuran, kemandirian, tanggung jawab itu bisa betul-betul terdeliver ke anak gitu kan. Jangan sampai kemudian karena terlalu demokratis, terlalu los gitu kan Tanpa ya. batasan. Tanpa batas, di mana Kemana-mana pergaulan dia. juga Iya, dia sangat dinamis begitu ya. Mereka bergaul di sekolah, bergaul di lingkungan bermain, dan seterusnya. Dengan dinamika yang beda-beda. Sehingga pentingnya apa? Pentingnya adalah bagaimana kemudian pondasi-pondasi nilai itu tadi harus betul-betul tertanam dalam anak-anak kita. Gitu ya. Supaya ketika dia berinteraksi di lingkungan A, di lingkungan B, lingkungan C, dia sudah punya nilai. Dia sudah punya karakter. Ya. Sehingga dia akan tough gitu kan dengan godaan-godaan yang barangkali perilaku-perilaku korup yang kemudian muncul di lingkungan ya, dia akan bisa menolak gitu misalnya. Tapi itu sulit loh. Tapi bisa ya, tapi bisa kan Uca ya, sulit Bisa ya, kan? tapi bisa ya. Ya karena kan kalau topik kita kan yang papi ai kan, banyak yang mungkin merasa kayak ya nggak apa-apa kalau saya dapat posisi ini gitu, toh pun diberikan oleh orang tua saya gitu. Betul banget. Jadi kayak menurut saya anak ini tuh tidak sedang mengambil keputusan yang baik karena dia nggak tahu malu kan.
Iya dong, dia nggak tahu malu. Dapat posisi entah dari mana, kayaknya dia nggak deserve position ini, tapi dia terima-terima aja karena ya bisa. Saya bisa ada dalam posisi ini. Nah, saya tuh nggak mau anak kita semua nih mengambil keputusan seperti itu. Mereka mengambil keputusan yang baik. Ya. Nah, gimana caranya gitu supaya anak kita bisa mengambil keputusan yang baik ke depannya? Nah, Walaupun ini kayaknya keputusan yang paling menguntungkan ya, iya, iya. tapi baik kan belum tentu menguntungkan. Betul. Itu dia. Nah, artinya penting bagi kita teman-teman yang gabung baik di Zoom ataupun offline di lokasi ya. Artinya mungkin banyak yang belum menjadi orang tua gitu kan, tapi kita nggak harus menunggu menjadi orang tua untuk kemudian bisa menularkan nilai-nilai kejujuran, kemandirian gitu kan. Artinya dalam konteks tadi ketika misalnya orang tua mentreatment kepada anak-anaknya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, anak bisa dengan konteks demokrasi tadi ya. Lebih proaktif dia. Bisa Bilang, proaktif, Ya. betul, bisa menyampaikan pendapatnya. Begitu. Artinya anak juga bisa punya peran lebih gitu. Nah, soalnya gini, nilai-nilai ini tuh sangat penting. Ketika anak ini suatu hari memutuskan, saya ingin masuk pemerintah Indonesia. Karena pekerjaan dia itu mempengaruhi rakyat Indonesia. Kalau anak ini milih bisnis yang mungkin mempengaruhi komunitas di sekitarnya, efeknya tuh lebih kecil daripada anak yang memutuskan karir hidup saya adalah menjadi PNS. PNS ini hubungannya Indonesia loh. Apalagi PNS nasional ya. Nah itu, gimana cara kita menanamkan Jumat bersepeda kakak di calon-calon anak yang ingin bekerja untuk negara kita. Karena gini, kita nggak usah pungkiri, berita-berita akhir ini ya, itu membuat kita nggak ada trust gitu. Semua orang yang masuk pemerintah ini kayak penipu nih. Ini kayaknya semua orang yang dalam pemerintah ini nggak ada Jumat bersepeda kakaknya nih. Iya kan, berita sini korupsi, berita sini apa gitu. Nah, takutnya generasi berikutnya mewajarkan hal ini. Iya. Mereka malah membiasakan, oh ini dari dulu udah terjadi kok, nanti kalau gue masuk, gue juga kayak gini, gitu. Oke. Itu Gimana ya? Biasakan yang benar. Iya, jangan benarkan yang biasa, gitu. Itu kan salah satu tagline yang menurut gue bagus. Dan ya, silakan. Tagline-nya gue spoil. Jadi kita sebagai keluarga dalam posisi tanggung jawab kita adalah memastikan bagaimana keluarga kita bisa terbangun sistem-sistem yang positif itu tadi. Bagaimana keluarga kita bisa mengabsorb nilai-nilai kejujuran, gitu kan, kemandirian, tanggung jawab, sederhana, begitu ya. Soal sistem, ya, itu tanggung jawab pihak lain. Artinya kita dalam membangun sebuah Tidak bisa mengontrol yang di luar betul, kita. Ya. membangun sebuah budaya anti korupsi dalam gambaran peta besar Indonesia, kita Makro tuh nggak bisa, gitu. ya. Artinya itu butuh banyak pihak yang terlibat. Kita sebagai keluarga mungkin hanya satu dot pixel kecil gitu ya dalam sebuah gambar Indonesia gitu ya. Ya. Tapi kalau dot-dot ini kemudian kita warnai sesuatu yang positif ya, misalnya di keluarga Kak Jo, Kak Dovi, Berarti masih itu satu keluarga ya, masih satu keluarga. keluarga, Oke, iya. next lah ya, Iya. next ya, misalnya Kak Jo, Kak Dovi gitu kan. Mereka keluarganya terbangun sebuah keluarga yang berintegritas, kemudian Kak Nucha demikian halnya, kemudian teman-teman yang lain, kemudian kalau kita kumpulkan gitu ya, dot-dot ini akan menjadi sebuah gambaran yang positif bagi Indonesia. Kemudian itu tanggung jawab sosial kita. Kemudian bagaimana tanggung jawab sistem gitu ya? Karena kan jalannya pemerintahan, jalannya negara itu nggak hanya dilakukan oleh manusia tentu ya. Pasti ada sistem begitu ya. Sistem ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya pemerintah. Bagaimana sistem ini juga dibangun sebuah sistem yang transparan, akuntabel, melibatkan masyarakat gitu ya. Ya. Dengan sistem yang bagus, didukung dengan SDM, didukung dengan manusia yang berintegritas, niscaya cita-cita Indonesia yang berbudaya anti korupsi bisa kita wujudkan. Semoga ya. Semoga. Soalnya kan kita kan generasi kan kita Indonesia Emas 2045 nih. Benar. Kita mayoritas kita anak muda semua nih. Soalnya gini, your kids are 6 and 8. Ya. Berarti pas 2045, quick math 2024 sekarang tambah 21. Bayangin dari mereka umur gini. 30 tahun, berarti Ya. Tapi begini ya, 30 mereka tahun dari umur 68, mereka buka Instagram, TikTok, selalu beritanya cuma kayak pejabat ini korupsi, nanti umur 7, pejabat ini korupsi, umur 8, sampai dia umur 17, dia cuma ngeliat semua pemimpin negara korupsi dan nggak benar. Tiba-tiba dia masuk pemerintahan, jadi kayak wajar, oh dari dulu orang nggak benar kok, Iya. kok jadi tanggung jawab saya untuk benar?
Itu kan pemikiran orang. Iya benar. Dari dulu semua orang nggak benar. Kok tiba-tiba harus gue yang benar? Ya udah deh, gue ikut main yang lain aja nggak benar gitu. Dan itu capek. I mean, Itu kenapa nggak ada pembaruan? Iya. Dan Nah ini butuh pola asuh yang baik nih, ya. supaya anak ini tetap kuat di tengah rintangan sistem ini kan. Ini tadi udah dibahas banyak sih pola asuh yang baik ya. Cuma ada yang paling ultimate nggak? Wah, ulti. Nah, kalau mungkin ultimate pola asuh. dari Mbak Nucha untuk anak-anak kan bagaimana? Ini kan karena anak-anakku masih kecil ya. Ya. Jadi ya kita belum tahu nih nanti belum bisa mengeker apakah Ya. mereka akan masuk dalam pemerintahan atau enggak dan lain-lain. Tapi yang pasti gini, kadang-kadang kita nih kan sebagai satu keluarga punya value, ya kan? Ya. Kita dan pasangan pasti pengen menanamkan value-value tertentu apa yang works di parenting orang tua kita zaman dulu gitu ya, dan apa yang kita pengen ke anak-anak kita. Nah, value-value itu yang kita terapkan dan kadang-kadang di anak-anak kita tuh bisa compare. Kok temen aku dia boleh, let's say gini deh, Ya. anakku ini kan masih kecil nih, 6 dan 8 tahun. Teman-temannya itu udah nonton nih konser Blackpink, Taylor Swift. Umur 8 tahun. Udah, 6 tahun udah juga ada. Nah, Or udah kan? Bioskop. Atau? Enggak, konser. Oke, itu nanti Nah. itu kayak pelanggaran. Tapi kita bahas itu nanti aja. Tapi Udah. no judgment ya, Iya, karena iya. setiap rumah pasti punya Benar, value-nya betul. masing-masing Benar, gitu kan. benar. Nah, tapi buat kita itu nggak boleh Iya, gitu. iya. Nah, gimana caranya ngajarin anak-anak supaya nggak compare? Karena dia pasti, kok temen Kok temen aku gue sih ini gini?" boleh. Itu tuh terjadi loh. Bener banget. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya tadi mau diterapin ke permasalahan ini kan, kalau ke negara ini menormalisasi gitu kan. Iya. Nah, kita selalu bilang setiap rumah, setiap keluarga tuh punya aturan masing-masing. Mereka punya value-nya juga, kita juga. Mungkin di keluarganya ini boleh, tapi di keluarga kita enggak ya. Karena apa? Kita kasih penjelasan. Jadi jangan dianggap anak tuh nggak ngerti. Tapi mereka ngerti somehow. Nanti Apalagi ya, kids tunggu these days ya. are very smart. Ya. Kids these days are very smart. Ya, benar, very, very smart. benar. Mereka tuh sangat pintar, terus juga berargumentasinya tuh berani. Karena mereka terbiasa untuk kita kasih kepercayaan untuk bicara dan kita tanya biasanya. Kita mau dengerin terus kita tanya, oh ya menurut kakak gimana? Jadi mereka Nilai-nilai terbiasa demokrasi tadi untuk itu. speak up. Bener. Iya. Mereka tuh jadi, makanya kalau ngeliat anak-anak zaman sekarang, mereka tuh kalau debat pintar. Sangat. Masih 6 tahun, 8 tahun, anakku tuh bisa jawab apa yang kita kadang suka Iya. speechless ngelihat mereka yang kalau kita zaman dulu pasti udah diomelin nih gitu. Iya. Suka kayak gitu, tapi kita berusaha untuk nahan ekspresi yang nggak boleh gitu. Nggak, kita nggak gitu. Oh gitu Orang ya. tua nggak boleh tantrum ya? Nggak boleh. Kita tenang dulu depan anak, kita tenang karena mereka mimicking kita tuh. Kalau misalnya kita balasnya marah, Pasti. dia juga akan bisa kapan-kapan akan marah ekspresinya ketika punya reaksi gitu. Jadi di depan anak kalau ada sesuatu yang mengagetkan, aku sama suamiku pasti cuman gitu. Oke. Abis itu aku sama suamiku baru kayak bahas tuh. Kalau ini gimana, ini gimana. Abis itu lain waktu kita pasti akan menjelaskan. Kenapa sih ini begini, kenapa itu gitu. Jadi banyak sekali yang kita pelajarin jadi orang tua. Jadi bukan berarti apa yang orang tua kita ajarkan ke kita 100% benar. Karena masanya udah beda, zamannya beda. Kita tuh nggak bisa nerapin apa yang mungkin mereka dulu berhasil ke kita, terus kita terapin ke anak-anak kita juga. Enggak, zamannya anak-anak kita kan beda sekarang. Tantangannya beda, makanya kita pun juga harus mau sadar untuk belajar hal-hal parenting baru. Gimana caranya? Follow @parentalk. Masuk. Masuk. Guys, jangan lupa follow Parent Talk. Tapi aku juga banyak satu hal, selain menjadi orang yang baik, cari partner yang baik dulu. Benar. Bener dong, iya dong. Penting, Tadi penting, belum penting. dibahas loh itu. Iya, Tentang kita cari mau partner. bahas, Karena kita iya. nggak ngebahas tentang Oh, cari iya, partner. benar. Iya, Lain betul. episode. kita Iya. kita tentang parenting. Tapi penting juga tadi Mbak Nucha sampaikan, artinya kita penting memberikan kepercayaan kepada anak gitu kan. Saya coba terapkan juga ke anak-anak saya gitu kan. Jadi ketika misalnya di lingkungan ada misalnya yang suka membanding-bandingkan begitu ya, Ya. Dibandingkan ini yang ini kurang bisa gini konser, ya, yang gitu. ini bisa Nah, ini. Dia punya mobil, aku nggak punya mobil. Nah, jadi itu loh. dia kan ya. Sekarang anak saya sudah punya jawaban gitu kan. Dia akan dengan sangat bijak dia bilang setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing. Ya. Jadi Dan kalau nggak salah anaknya di sini. Aku nggak sebut nama tapi keren. Kamu sangat keren. Kamu sangat keren kamu di sini. artinya memang penting lah kita memberikan kebiasaan-kebiasaan yang positif sehingga ketika anak-anak kita itu terjun atau menghadapi dunia luar dengan berbagai dinamika yang mungkin anginnya kita nggak bisa prediksi ya, dia akan siap aja gitu karena dia sudah punya akar yang cukup kuat. Benar itu sih, dan itu tuh harus bersepakat sama pasangan. Jadi jangan sampai nih misalnya aku ibu bilangnya boleh, bapak nih suamiku bilangnya nggak boleh. Kita harus satu suara gitu, karena ini kan satu ekosistem nih yang harusnya Iya. sama gitu. Kalau enggak mereka bingung pasti.
Jadinya Tapi takutnya takutnya Betul. jadi melanggengkan yang korupsi tadi. Ah kata dia boleh, kata Ya. dia boleh. Oke deh, aku yang ikutin. Dia cari celah-celahnya, Cari dia cari celah. celah-celah. Iya. Tapi sebelum bersepakat harus punya pasangannya dulu gitu ya, Mbak Uca ya. Benar. Baik kalian Kak Jo. Aduh. Kali pasang. Nah sekarang Kak Jo, Anda dengar orang-orang di Zoom udah pada semangat untuk bertanya-bertanya di sesi Q&A. Banyak pertanyaan, banyak orang bertanya, Anda punya anak atau enggak. Kita panggil lagi Mafia. Mafia, gue dengar ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari Iya. kawan-kawan aksi. Tadi Banyak banget lagi pertanyaan. Ini loh, aku tuh lagi bersih-bersih sambil ngobrol sama tetangga sebelah gitu. Ada apa di samping ada gosip apa? Jadi gini, saya duduk boleh ya? Boleh silakan. Oh, Mafia lagi bersih-bersihin koruptor ya? Pengennya sih gitu. Ah, Yang mau itu dia. dibersihin gitu. Jadi gini, Oke. tadi saya tuh ngobrol sama tetangga, kan tahu kalau Mas Budi sama Mbak Nucha kan kesini tuh nih. Mas Dov, Mas Jo gitu ya. Nah, terus mereka tanya. Oh, mereka ada pertanyaan untuk mereka. Ada. Jadi mereka tanya Tetangga kita nih. rasa ingin tahunya tinggi. Ini tetangganya pengen tahu banget ya. Tetangganya kepo ya. Cek WhatsApp dulu, cek WhatsApp. WhatsApp dulu. Itu WhatsApp pinjol tuh kayaknya. Ganti WhatsApp deh. Enggak, ini belum beres Oh, bayarnya. lunasin lah. Iya, Ya, makanya. lunasin lah, jangan pinjol. Gaji saya dibayar dulu. Lakukan Novi. Nggak bayar tuh. Berdua ya, benar ya. Nih yang pertama mau nanya, ini kenapa nanyanya ke Kak Jo ya? Salah nih kayaknya nih. Gak apa-apa. Ke semuanya Jadi, aja. Ke semuanya, Semuanya aja. ke semuanya. Baiklah. Ini ada pertanyaan dari tetangga sebelah, 2 blok dari sinilah ya. Oh, aku tebak pertanyaannya. Oh, Pilih siapa nanti di... Oke, lanjut. Enggak, bukan ih. Kado mah Pak gitu. Heru ya, Pak Heru. Kan Bukan. 2 blok dari sini. Ini anaknya namanya Anissa cenah. Oh, Anissa. Si Mbak Nisa teh tanya gitu ya. Gini nanyanya. Menurut Kak Jo, Kak Dovi dan juga 2 narasumber nih ya, gitu yang 2 hari ini tamu dateng. Menurut kalian, tendensi seperti apa yang menjadi acuan anak sehingga dirinya merasa superior dan hilang empati pada orang lain? Kalau menurut saya teh Oh, dari begini. menurut... Udah dijawab. Belum, udah dijawab. belum. Sabar. Karena menurut saya teh anak adalah peniru orang tuanya. Setuju. Nah, adakah faktor-faktor yang menurut kalian mempengaruhi hal tersebut? Tah, mangga atuh dijawab bagaimana? Sebenarnya gini, aku mau menjawab dengan bertanya kepada kalian. Kaju suka. Justru ini extension. Tadi itu aku bertanya hal kedua. Aduh, terima kasih loh. Ada banyak kasus di Indonesia yang gue gak akan sebut namanya. Di mana anak-anak ini super violent. Gak usah kita sebut namanya yang punya mobil jeep. Oke. Jadi argumen netizen yang pendukung adalah Violent tuh kasar. kasar. Argumennya adalah, ya nggak semua salah orang tua kali. Karena kan nanti kan ketemu Kebanyakan teman-teman. nonton Street Fighter. Ya, circle temen, circle apa, circle. Circle Jujitsu. Ya, pokoknya banyak circle lah. Nah, untuk itu, kenapa anak-anak yang kita dengar di berita sekarang bisa sangat violent dan keras itu? Apakah karena emang niru 100% orang tuanya yang sangat-sangat violent dan pukul-pukul dan suruh push up ini? Atau emang tadi, not really, environment-nya juga salah. Aku dalam tim enggak, mereka pasti niru orang tua. Karena aku juga percaya, aku pernah baca study, correct me if I'm wrong. Anak yang ngebully anak lain, biasanya adalah anak yang di rumahnya tidak dapat kasih sayang dari orang tua. Makanya dia melampiaskan dengan bully teman-temannya. Apakah teori ini benar atau tidak? Untuk melanjutkan pertanyaan tadi si Anissa. Yes, Anissa. Nih sayang. Silahkan, Oke. Mas Budi. Persis dengan tadi yang kita bahas soal mismatch soal audiovisual ya. Artinya ketika tadi diceritakan bahwa anak adalah peniru yang ulung, gitu ya. Artinya ketika misalnya kita sebagai orang tua menyuruh anak, tadi konteks contohnya adalah berhenti main HP gitu kan. Tapi yang nyuruh lagi main HP gitu kan. Maka yang diterima anak adalah berbeda gitu kan. Pasti anak akan dalam hatinya akan komplain. Kok papa nyuruh saya berhenti main? Anak saya manggil saya Momo, Romo. Halo Romo. Momo kok nyuruh saya berhenti main HP, tapi main HP gitu kan. Ya, artinya kita penting mensinkronkan antara audio dan visual itu. Karena kita harus paham bahwa anak itu adalah peniru yang ulung gitu kan. Kemudian dalam beberapa hal ketika misalnya tadi ketika Yang merasa terjadi superior apa tadi ya. namanya Betul, superior. terjadi case gitu ya di lingkungan luar, kemudian orang tua ambil jarak gitu ya, dalam tanda kutip nggak mau ambil tanggung jawab gitu ya. Nah
itu sesuatu yang keliru ya tentunya ya. Karena ketika orang tua nggak ambil tanggung jawab, itu justru akan memberikan contoh kepada anak untuk juga Mandiri. nggak punya tanggung jawab, nggak mandiri, Iya. ya kan? Artinya, oh ayah saya aja nggak bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu penting secara detail perlu kita cermati ya, supaya apa yang nanti kita lakukan di dalam keluarga itu bisa betul-betul untuk kebaikan semuanya. Nah, ketika anak terjadi case, orang tua biasanya melakukan introspeksi ya. Iya. Sebelum kita menyalahkan anak, biasanya pasangan gitu kan, suami istri kita refleksi gitu ya. Oh jangan-jangan dia berbuat seperti itu mencontoh kita, atau kita yang kurang aware, atau kita yang kurang berkomunikasi dengan anak. Nah itu juga problem orang tua zaman sekarang ya, mungkin dengan tuntutan pekerjaan yang harus berangkat subuh pulang malam begitu ya. Tapi saya rasa kita sebagai orang tua dengan bantuan teknologi, sudah banyak handphone dan segala macam, mungkin kita juga bisa say hello ya dengan anak ketika misalnya di jam-jam tertentu gitu ya. Di jam-jam yang biasanya kita makan malam di rumah tapi kita nggak bisa ya, kita coba telepon anak lagi apa dan segala macam. Nah hal-hal kecil seperti itu saya rasa itu penting juga untuk supaya engagement antara anak sama ayah juga terbangun. Dengan engagement terbangun, kita akan mudah mengalirkan nilai-nilai yang positif kepada anak, gitu kan. Anak juga akan memberikan feedback yang positif karena orang tua juga memberikan keteladanan, mempraktikkan apa yang dia minta ke anak. Gitu, kurang lebih. Belajar empati itu harus dipelajari loh, nggak muncul dengan sendirinya. Jadi makanya sedari kecil sebenarnya ada baiknya untuk sama anak-anak nih, mereka diajarkan untuk rasanya gimana ya kalau jadi ini, pasti nggak enak banget ya rasanya. Coba deh bayangin kalau kamu yang diginiin sama teman kamu, misalnya gitu ya. Rasanya kira-kira gimana? Bakal sedih nggak ya? Iya bu, sedih. Nah, ajarin dia untuk punya rasa itu. Jadi nggak langsung shutdown apa yang dia rasa. Kalau konon katanya nih, kalau pelajaran orang tua zaman sekarang tuh justru belajar untuk kasih anak-anak tuh ruang untuk validasi perasaannya. Dan juga kalau empati untuk ngerasain jadi orang lain tuh gimana sih, enak nggak ya kalau diginiin, kalau kayak gitu gimana, seneng nggak, kalau ini nggak gitu. Jadi banyak role play untuk merasakan. Yang kadang kita lupain, anak-anak ini aku sebagai udah umur 30 tahunan ini nih, kadang-kadang kita lupa ngerasain sedih itu gimana, udah buru-buru diobatin gitu. Dalam artian kayak oh yaudah deh beliin mainan, oh yaudah deh ini kayak gampang di cover gitu kan rasanya. Padahal sebenarnya perlu kok untuk ruang mereka belajar yang namanya rasa tuh gimana sih, biar mereka itu punya empati, bisa bersimpati gitu ya. Jadi tadi tuh balik lagi ke pertanyaan soal apa jurnal yang ditemuin, jurnal yang baca soal membuli. Itu banyak faktor sih. Mungkin bukan cuman karena kurang kasih sayang, ya banyak faktor juga ya. Jangankan ya dalam keluarga baik-baik pasti ada aja kok celahnya gitu. Orang tua pasti ngasih yang terbaik, tapi kan ada aja faktor yang pasti orang tua ada blind spotnya yang kadang-kadang kita menyalahkan diri kita juga sih. Kok bisa ya anakku kayak gitu, perasaan aku nggak pernah ngajarin gitu. Sama mereka juga dapat, misalnya kalau sekarang ya dari YouTube lah. Kita kan nggak bisa kontrol semuanya. Yang orang tua mau pasti yang terbaik. Hidup di dalam bubble yang aman, yang nyaman gitu ya. Tapi kadang-kadang ada blind spot yang nggak kelihatan gitu. Sesuatu yang nggak bisa orang tua kontrol. Dari omongan teman-temannya atau dari YouTube yang kita pikir udah aman, nggak tahu kadang-kadang muncul iklan yang nggak benar. Atau misalnya mereka lagi main game online ternyata muncul chat yang nggak seharusnya. Itu kan kita kadang-kadang nggak bisa kontrol gitu. Jadi orang tua nih perlu mengontrol apa yang bisa dia kontrol dulu deh gitu. Karena pasti ada blind spot yang muncul yang kita nggak harapkan, yaitu ngaruh ke anak-anak juga. Tapi balik tadi, kalau misalnya kita udah solid, udah apa ya istilahnya tuh udah firm dalam value yang kita tanamkan ke anak-anak, biasanya maksudnya deviasinya atau pergerakan mereka jauh dari value kita nggak segitu jauhnya sih jaraknya. Gitu. Pasti akan balik lagi ke orang tuanya. Let's say dia ngerasa nih, anakku pernah nih ada kejadian, ada satu aturan yang kita terapkan di rumah adalah nggak boleh main game online. Terus lagi main di rumah temennya, dia nggak taunya main sebuah permainan game online yang sebenarnya nggak boleh nih sama kita. Dia nggak cerita, tapi kayaknya ada nggak enak hatinya begitu berapa hari kemudian dia baru jujur. Tapi itu bagus tuh. Bagus, dia bilang, tapi berapa hari kemudian, Jujur yang tertunda ibu lah. aku pengen cerita, tapi ibu jangan marah ya. Kenapa gitu? Waktu di rumahnya ini aku main Roblox bu, gitu kan. Ekspresinya kita nggak bisa kayak marah gitu. Kalau marah nanti dia nggak cerita lagi dong.
ya kan? Takutnya nge-shutdown dia yang Kata, tadinya. aduh, gue gak bercerita nih. Tuh kan bener kan, marah kan gitu. Jadi ekspresinya adalah oh gitu. Terus gimana Kak rasanya? Itu namanya apa sih? Aku bohong ya Bu gitu. Rasanya nggak enak. Oh gitu gitu. Jadi kayak oh kita eksplor rasanya dia. Padahal dalam hati kita, waduh nggak boleh lagi deh main di situ gitu kan. Rasanya kita pengen ekspresi gitu kan. Iya. Tapi nggak, kita harus jaga muka kita. Oke, terus gimana rasanya gitu. Jadi Tapi Kak Jo suka loh tadi masalah memberi contoh ya. Kayaknya mungkin ke masalah pejabat. Ini nggak semua pejabat ya. Takutnya karena media nunjukin satu pejabat, orang kira semua pejabat seperti ini gitu. Tapi kalau pejabat yang punya anak yang merasa superior gitu di mana-mana, ya mungkin karena dia nggak ada waktu untuk menjadi contoh yang baik kepada anaknya. bisa jadi. Dia sibuk di kerjaannya terus atau apa gitu. Dia sibuk menjabat dan mungkin menjabatnya juga nggak benar. Itu kita nggak tahu kan. Tapi dia udah menjabatnya nggak benar, dia juga menjadi contoh yang buruk. Gitu. Jadi emang Iya. Dan Itu bisa jadi mungkin ya? sebenarnya kadang-kadang ada orang-orang yang apa ya ngerasa bahwa dia nggak sadar nih sebenarnya dia kurang kasih perhatian ke Iya. anak-anaknya. Tapi dia ngerasa enggak kok, kan semua udah di-provide. Rumah enak, mobil ada, supir ada. Nah, itu. Apa? Kadang-kadang tuh suka ngerasa itu jadi sebuah kompensasi yang sebenarnya ketidakadaan dia, keabsenan dia gitu sebagai orang tua. berarti waktu tuh lebih mahal daripada barang. Sebenarnya, iya dong pasti. Wah. Tuh mafia, Berarti- Tuh, waktu lebih mahal daripada barang gitu. Iya, berarti kan yang penting nanti kalau jadi orang tua nih ya, Mas Dovi sama Mas Dovi kalau jadi orang tua tuh nyontohin yang benar. Pasti, Iya. pasti. Itu nyontohin yang baik-baik. Betul, pasti. Kalau jadi sesuatu, jadi seseorang teh yang bener gitu ya Mbak Mas ya. Bener kan ya? Benar, Tapi emang Gitu. gitu. Coba tadi Jumat bersepeda kakak teh naon? Naon teh? Coba tuh. Naon ya ini, jujur. Ih, Tapi jujur satu yang paling poin. penting. Nah, jujur Bagi penting. kalian yang lagi di Zoom sekarang, ingat tadi, kasih waktu untuk merasakan emosinya. Untuk you feel what you feel, itu aku suka banget tadi. Ada Validasi rasa berarti ya. Iya. Ada rasa berarti. Dan Nah, contoh yang tadi audio visual tuh bagus. pertanyaan apa lagi? Ada dong, ada banyak. Tetangga lagi. Tetangga lagi sebelah kan udah WhatsAppan tadi banyak dari Oke. tadi gitu. Coba, Nih. grup Yang tetangga. kedua, iya dong kan biasa mama sebelah pada gabung gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih, Oke. Mas, Mbak nih ya. Dari Azahra Zara. Azahra. Azahra Zara, namanya teh ulang. Azahra. Sunda ya. Azahra Zara. Orang Sunda, bukan? Enggak tahu, belum nanya juga. Halo Azahra. Halo Zara. Ya, tadi Zara teh nanya, Kak, bagaimana mendidik anak agar tidak gampang terpengaruh arus yang tidak baik? Jadi, anak yang menggampangkan orang tua dan memanfaatkan jabatan orang tua demi memenuhi kemauannya sampai orang tuanya jadi korupsi akibat tekanan anak. Tuh, gimana? Orang tua korupsi akibat tekanan. Iya, Oke. jadi takutnya teh gini, dari keluarga ada tekanan, akhirnya bapak mungkin ya bapaknya atau ibunya yang jadi pejabat teh korupsi. Oke. Tuh, Boleh sebelum kalian berdua jawab. I don't think that's true. kenapa tuh? Kalau Ngerti bahasa Inggris? Kayaknya. saya tidak percaya itu benar. Oh, oke, baik. Heeh. Gini, Ya, ya, kalau orang tua bilang alasan, gua korupsi karena tuntutan anak, itu tolong sensor ini BS, bahasa Inggrisnya silakan kalian Google sendiri. I think that's alasan teralasan di dunia. Gua korupsi karena tuntutan anak. Come on. BS apa? Oh, BS itu Buang air besar. betul. Oh gitu. Bukan itu. Kenapa? Jo kan So ya, tahu. Bu, tapi kan di Indonesia kan konotasinya kemana-mana Kak Jo. Oh ya udah. Kak Jo kan bisa konotasinya sapi, kemana-mana. sapi, buang air besar, sapi. Maafkan saya KPK ini episode terakhir Inside. Tapi itu gimana? Do you agree with me or not? Kalau ada orang ngomong, gue korupsi karena tuntutan anak. Sorry. Nah, Oke, Itu menarik sih. sepakat gitu ya. Artinya gini, itu adalah buah yang kemudian ditanam sebetulnya dari orang tua itu sendiri. Ketika orang tua di awal memberikan fasilitas yang berlebih kepada anak, yang tadi Mbak Nucha cerita, ada beberapa orang tua yang bahkan tidak memberikan ruang anak itu merasa kecewa gitu ya. Sehingga anak akan terbiasa dengan sesuatu yang istimewa, dengan sesuatu yang selalu terpuaskan gitu kan. Dia akan supply terus gitu kan. Nah, lama-kelamaan anak juga akan tumbuh menjadi orang yang akan selalu minta gitu kan, memberikan tuntutan yang berlebih kepada orang tuanya. Itulah backfire ketika ketika orang tua sedari awal tidak membangun sebuah
pondasi-pondasi kesederhanaan kepada anak gitu ya. Sehingga menjadi tidak fair ketika misalnya orang tua beralasan bahwa melakukan korupsi karena anak. Iya, itu ya, benar, itu doesn't make any sense. Karena tadi jadi give the fondasi kesederhanaan dulu. Jadi lingkaran setan nggak, Ju? Ya, tapi bisa aja argumennya kan, PNS gajinya nggak begitu tinggi, anaknya mau masuk sekolah bagus, anaknya ya mahal, ya PNS-nya mencari celah-celah untuk dapat uang dari tempat lain supaya anaknya bisa sekolah bagus Nah, ini gitu. kalau argumen ini bagaimana? Nah, Kalau argumen yang kayak gini, ini menarik nih. ini menarik juga, ini kan pas momen Juni-Juli ya, ini pas momen penerimaan mahasiswa. Waduh, penerimaan pas mahasiswa banget ya. lagi. Pertanyaannya pas. Ini Tapi harga UKT sekarang berapa ya? Oke lanjut. KPK juga melakukan survei ya teman-teman dan menemukan ternyata banyak ditemukan praktik gratifikasi, praktik suap untuk bisa memasukkan anak-anaknya di sekolah-sekolah unggulan gitu kan. Iya. Artinya itu juga menjadi problematika ya di dunia pendidikan kita yang seharusnya itu menjadi kawah candra di muka buat anak-anak kita, ternyata sedari awal sudah terinfeksi oleh virus-virus korupsi. Dan kaitannya sama Papi Ai, ternyata beberapa pelakunya juga salah satunya adalah misalnya kayak pejabat setempat, bahkan bisa jadi adalah kepala sekolah ataupun guru di sekolah itu yang kemudian memasukkan anaknya di sekolahnya gitu. Ternyata praktik nepotisme juga sudah menjamur di dunia pendidikan. Pendidikan ya? Nah, artinya ya kami mengajak para orang tua, wali murid begitu ya, kita harus fair ya dengan kondisi ataupun kebutuhan ataupun cita-cita anak kita gitu. Dan kita juga harus paham dengan aturan-aturan, misalnya aturan apa, zonasi ya istilahnya ya, Iya, zonasi zonasi. sekolah. Nah, itu kan memang sangat dinamis ya di lapangan, tapi kita juga harus kreatif, artinya sumber informasi, sumber pengetahuan itu nggak hanya di sekolah, betul ya Mbak Nucha ya. Kita punya banyak kanal preferensi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tadi banyak sumber-sumber informasi internet dan segala macam, yang penting kita kawal gitu kan informasi seperti apa yang diakses oleh anak-anak kita. Artinya memang beda zaman ternyata beda treatment begitu ya Mbak Nucha ya. Dengan zaman yang open teknologi seperti saat ini ya, kita harus bisa memanfaatkan mata pisau yang positif gitu ya dari teknologi itu untuk anak-anak kita. Gitu. Mas, ada pertanyaan lagi. Ayo Mafia lanjut. Lanjut ya. Oke. Ayo. Niko, ini pertanyaannya Dari? buat Mbak Nucha. Oke. Aduh. silakan. Tuh, dari Mbak Tasya Aisyah Surabaya. Mbak pripun kabare? Oh, dari Surabaya? Surabaya. Saya arek-arek Nggak bisa Surabaya. Jawa, bisa Oh, semua saya ya. kan pernah kerja di mana-mana. Oh, gitu. Hanya bisa semua. Oh, Jadi, pertanyaan pasti bagaimana cara masuk komunitas Parent Talk? Ih boleh itu, tar dulu tapi pertanyaan bukan Oke. itu. Pertanyaan Jadi apa? gini, Mbak Tasya tanya. Yang pertama ada dua. Waduh, jadi susah ya. Ada dua. Yang pertama, jika anak lebih sering dimanja oleh neneknya dan menjadikan anak kita bermental lemah, sebagai ortu, apa yang harus kita lakukan? Karena nenek atau kakeknya sering ikut campur parenting kita karena masih satu rumah. Tuh, Mungkin dia habis yang nonton How to Make Millions Before Grandmother. Dia habis nonton itu langsung mikir nenek. Tuh. Spoiler, Kak Jo belum nonton, jangan spoiler. Anevi juga Oke, belum nonton. yaudah. Artinya apa? How to Train Your Grand... Ah, bukan salah. Oke. Ya, pertanyaan kedua dulu gitu. Yang kedua, apakah benar generasi strawberry itu kepercayaan dirinya lemah, Mbak? Dan bagaimana cara membangun rasa percaya diri sejak kecil? Matur nuwun. Weh. Oke, pertanyaan yang pertama dulu kali ya nih buat Mbak Tasya di soal Surabaya. Soal nenek ya. Nah, memang soal pola asuh nih lumayan rumit. Apalagi kalau yang masih tinggal bareng sama orang tua ya, kakek dan nenek. Yang perlu kita buat firm adalah bagaimana kita ke anak-anak kita dulu. Nah, masalah kita ke orang tua ngomongnya harus pelan-pelan karena pasti sensitif. Dan dianggapnya adalah, loh kan aku udah bener nih ngebesarin anak, buktinya kamu berhasil. Pasti begitu, ya kan? Nanti ke cucunya juga gitu, apalagi nih konon katanya cucu tuh adalah katanya sih nih kayak anak kedua buat si orang tua. Jadi dia kayak berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin dulu nggak punya waktu buat anak-anaknya karena sibuk, begitu sama cucu dia kayak merecover itu gitu dengan kasih segala macam. Compensate untuk semua kesalahan mungkin yang Mungkin terjadi. itu bisa jadi. Makanya Oke. kenapa biasanya kakek nenek tuh lebih lebih katanya manjain cucu-cucunya.
buatku sebenarnya nggak ada masalah selama nih ada batasan-batasan. Dan anak-anaknya ini nih udah di-train sama kita untuk bisa ini boleh, ini nggak boleh. Oke, ini boleh sesekali, ini boleh diikutin, tapi yang ini enggak ya, gitu. Nah, itu kan gimana caranya biar tetap firm sama anak kita dan sama pasangan. Karena kadang jadi konflik, tuh ibu kamu tuh gini manjain anak kita sih, jadi ribut kan. Jadi yang ribut bukan cuman kita ke neneknya anak-anak kita, tapi ke pasangan jadinya ribut. Ya kan? Mertua. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi masalahnya banyak banget. Tapi harus kompak dulu antara pasangan ini nih. Maunya gimana nih kita? Nanti kalau ada yang berlebihan, dia yang negor. Misalnya orang tuaku gitu ya. Aku yang akan bilangin, tapi pelan-pelan lah dengan cara yang baik-baik gitu. Karena pasti sensitif sekali nih urusan pola asuh nenek dan kakek dan lain-lain. Kita pasti paham. Itu tuh menunjukkan sayangnya mereka ke cucu-cucunya. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi batasannya, kita kasih boundaries lah. Kalau zaman sekarang bilangnya apa? Boundaries ya. Boundaries. Gitu kan? Kita kasih boundaries, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan itu harus pelan-pelan. Apalagi nih, suka ada intervensinya kayak, oh anak zaman sekarang kalau batuk dipakein ini aja, dulu berhasil kok. Padahal sebenarnya secara medis nggak boleh zaman sekarang. Nah yang kayak gitu-gitu, coba deh bawa nenek kakeknya ini ikutan buat ke dokter. Biar dokter yang jelasin. Kadang mereka nih baru akan percaya. Kalau dokter ngomong. Benar. Gitu, atau misalnya ke psikolog gitu, oh terlalu manjain, atau misalnya ada milestone yang belum di catch up gitu ya, coba deh ajak sekalian kakek neneknya untuk ke psikolognya nih, untuk tahu persis, oh di rumah berarti kakek nenek nih kalau sebaiknya coba deh latih cucunya dengan gini-gini gitu, jadi tahu langsung, walaupun pasti ya, tetap pasti akan ada yang enggak dokter zaman sekarang ada-ada aja, bisa aja kan kayak gitu, akan selalu ada kayak gitu. Jadi Itu gimana yang nenek caranya? tadi ya. Ya, itu masalah nenek. Kalau yang Gitu. kedua tadi pertanyaannya? Pertanyaan Yang kedua kedua soal tadi bentar generasi strawberry. generasi strawberry, Bagaimana? APD ya? Percaya. Apakah benar generasi strawberry itu kepercayaan dirinya lemah, Mbak? Dan bagaimana cara membangun rasa percaya dirinya sejak kecil? Itu katanya. Kalau dibilang kepercayaan diri ini sebenarnya muncul dari lingkungan keluarga udah pasti. Gimana caranya setiap kali anak punya sesuatu achievement sekecil apapun, sesederhana apapun, kita apresiasi. Bukan kita malah kecilin. Misalnya nih, dia bisa angkat ini, misalnya gitu ya, atau bisa makan sendiri. Kadang kita kan mungkin biasa aja, tapi bisa kita buat menjadi suatu hal yang wah seru banget makannya, kayak gitu-gitu. Atau kita encourage mereka untuk lebih berani lagi. Yuk pasti bisa, kamu pasti bisa. Kalau jatuh pasti bisa lagi. Nah kadang-kadang kita lupa untuk memberikan semangat itu. Lebih kayak ngejatuhin, oh gitu aja nggak bisa. Masa sih gini aja nggak bener gitu. Itu kan ya mungkin ada ya orang tua zaman dulu yang kayak gitu. Yang lebih menjatuhkan, jadi anak tuh nggak pede. Karena kepercayaan diri itu kan muncul ketika ada ruangnya. Ketika kita diapresiasi sekecil apapun ketika berbuat sesuatu. Ketika Selama melakukan sesuatu. apresiasinya teh nggak berlebihan gitu ya, Mbak? Iya, selama nggak berlebihan, nggak perlu dikasih, wah ini kamu menang ini ya, oke kita beliin mainan, nggak gitu. Tapi kita apresiasi dengan mungkin lebih kayak kasih acknowledge gitu, wah tadi kamu keren banget, kamu kok bisa ya ternyata melakukan ini, keren banget deh. Jadi ada sesuatu yang kita apresiasi tentang si anak ini sekecil apapun. Jadi bukan berarti kayak, oh harus menang lomba ini dulu, baru kita kasih selamat, congrats gitu, enggak. Justru hal-hal kecil. Jadi mereka dari hal sekecil apapun bisa percaya diri. Kepercayaan diri itu kan muncul dari dia berani speak up aja udah percaya, udah punya kepercayaan diri kan. Kalau kita biasain mereka, udah deh anak kecil diem aja, itu kepercayaan dirinya pasti nutup. Itu hal simpel yang bicara itu kan perlu kepercayaan diri kan. Enggak, aku suka tadi kepercayaan itu butuh ruang. Iya. I like that. Butuh ruang. Butuh ruang. Kalau Ada? enggak, Ya. Ruang kamar gitu ya. Iya dan enggak iya. Oh iya, baik. Ya kan Mafia ada satu lagi Ada kan? lagi? Bener Ada kan? dua lagi? Tapi Ada dua soal, lagi? Satu pertanyaan lagi. soal Ini dua lagi. percaya diri mungkin ini juga. Oh, belum. Kalau kita lihat di beberapa fenomena di lapangan ya, maksudnya di masyarakat kita gitu ya. Ada beberapa orang yang bisa percaya diri karena dipicu background materi gitu kan. Artinya kan itu problem juga gitu. Ya. Problem. Oh, gue percaya diri karena mobil gue ada 3, bro. Betul. Artinya tadi sepakat sama Mbak Nucha. Artinya kita harus membangun ke anak-anak kita bahwa kamu itu pede karena apa? Karena kamu sudah berlaku jujur, sudah bisa tanggung jawab, That's a great sudah bisa sederhana. Itu yang penting untuk kita kasih apresiasi ke anak. Karena banyak orang percaya diri karena bukan karena dirinya, tapi karena material yang ada di Betul. sekelilingnya. Ya. And that's bad. That's bad. Berarti Jumat bersepeda kapan ya? Ya. Oke. Kali ini dari Pontianak sama Cilacap. Halo Pontianak. Ya. Belum, tar dulu Mas. Sabar. Pontianak berarti Kalimantan Barat. Kabar kan? Benar. Betul. Halo kabar, apa kabar? Oke. Namanya Mas Hambali.
Mas apa? Hambali. Mas Hambali. Oke, dari Pontianak gitu. Oke, pertanyaannya? Tadi kan ada membahas tentang pola asuh dan dalam era modern yang ditandai dengan perubahan cepat dan beragam tantangan, mengajarkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada anak menjadi semakin kompleks namun penting. Ya. Banyak orang tua seringkali menghadapi dilema tentang bagaimana cara terbaik untuk menanamkan prinsip-prinsip ini di tengah pengaruh teknologi, media sosial, dan perubahan sosial yang cepat. Tarik napas dulu sebentar. Panjang ya. Banyak panjang ini. Iya benar, bentar. Kayaknya pernyataan ini bukan Iya. pertanyaan. Nah ini pertanyaannya. Ini. Nggak, gue suka, berarti Hambali fokus. Dia fokus, dia mendengarkan. Bagaimana cara kita atau kami yang sebagai calon orang tua dapat memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat dan etika yang kokoh dalam dunia yang dinamis dan penuh godaan? That's actually a great question. Itu Pontianak, shout out to Pontianak. Kak Juru pernah ke Pontianak belum? Ya udah pernah. Ada yang belum pernah. Suatu hari, ayo KPK kita ke Pontianak. That's a great question. I mean, back to your point, yang mana ngomong sekarang YouTube, Instagram, TV, TikTok, game online, whatever. It's hard. Karena apalagi zaman sekarang kalau anak udah masuk kamar, kalau mereka punya device dan internet ya, again semua rumah beda-beda. It becomes almost impossible. Yes, ada YouTube Kids. Yes, ada parental guidance unlock. Tapi ya inilah kenyataan sekarang gitu. Sebenarnya gini sih, teknologi digital itu nggak semuanya buruk. Tergantung bagaimana kita menyikapi atau mengambil nilai-nilai yang sebenarnya positif itu banyak banget. Orang tua bisa sekarang belajar parenting lewat apa? Lewat Parent Talk, ya kan? Tinggal baca konten, ya kan? Aku juga belajar tuh awalnya dulu sebelum ada akun-akun parenting lewat buku. Jadi masih kayak cukup konvensional lah. Lewat buku, terus nanya ke orang tua. Tapi coba kalau sekarang kita mau cari konten apapun, nih ya, resep MPASI anak 6 bulan. Lihat aja di Instagram, di TikTok langsung keluar. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan yang sebenarnya udah ada dengan sangat baik gitu ya. Jadi gak ngambil dari hal-hal yang yang selalu semuanya buruk, pasti ada efek buruk. Selalu akan ada efek buruk dari setiap kebaikan tuh pasti ada. Gitu kan. Jadi gimana caranya kita menyikapi itu dengan lebih baik, lebih bijak. Nah itu yang memang jadi challenge sekarang. Tapi makanya kita pilih-pilih aja kali ya. Pick our battle, maunya gimana sih. Kalau mikirin anak nanti akan kayak tadi tuh, misalnya kamu bilang mau main game di kamar, nanti gini. Itu kan semua balik dari aturan keluarganya gimana sih. Gitu. Nah orang tuanya gimana, itu sih jadi orang tua tuh harus belajar terus. Gitu. Kita nggak bisa saklek dengan bagaimana dulu kita dibesarkan, terus aku maunya begini, itu juga nggak bisa karena kita harus belajar juga dari anak. Bener deh, jadi orang tua tuh justru belajarnya lebih banyak dari anak-anak gitu. Bahkan jangan kadang-kadang menohok tapi bener gitu, itu cara belajar gimana kita bisa menerima masukan dan kita minta maaf dan kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan anak-anak. Itu loh yang sebenarnya mungkin nggak ada manual booknya. Kecuali di Parent Talk. Gue selalu bantu pelajari. Kecuali di Parent Talk. Ayo guys. Kalau dari Mas Budi mungkin dari yang kan tadi sisi teknologinya ya. Kalau sisi tetap beretika, itu kan ada. Iya betul. Ada beretika, nilai yang kuat dan etika yang kokoh. Itu kokoh. Berat ya. Berat. Oke, mungkin gini ya. Tadi soal teknologi menarik juga ya. Kita bahas soal memang kita banyak preferensi gitu kan. Tapi kita sebagai generasi muda, generasi yang kreatif, rasanya penting juga kita untuk ikut membanjiri konten-konten media sosial dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang edukatif seperti yang Mbak Nucha sampaikan melalui Parent Talk, Kak Dovi, Kak Jo, termasuk Insight ini kan. Ini juga jadi tanggung jawab kita para generasi muda. Dan bagaimana kemudian kita harus kokoh gitu ya, membangun bagaimana anak-anak nanti dalam 10, 20, 30 tahun ke depan itu punya nilai-nilai yang berintegritas, jujur, sederhana begitu ya. Sebagai orang tua, kita harus paham bahwa jabatan itu nggak hanya di pekerjaan, karir itu nggak hanya di pekerjaan gitu kan. Sebagai orang tua itu juga jabatan gitu kan. Bahkan yang nggak punya masa jabatan. Wow. Ya, artinya betul tadi bahwa kita memang harus belajar
menit per menit. Jadi orang hari per tua tuh hari, banyak gitu ya. periode, bukan cuma 2 atau Betul. 3 periode. Banyak periode. Wow, menarik. Selamanya periode. Jadi nggak bisa digugat, Benar. nggak bisa digugat. Wow, Nggak bisa digugat. nggak usah digugat ya. Iya. Baru nyadar, nggak bisa digugat. Saya sangat Oke. nyadar dari awal. Ya. Artinya kita sebagai orang tua ya harus tanggung jawab dengan Betul. jabatan itu. Gitu. Kita nggak boleh That's a great, asal. Ya, itu bagus. that's a great point yang akan saya ambil. Itu take away sangat bagus sih. Yeah. Iya. Take away. Take away itu kalau beli pesen makanan, ya, bareng lagi punchline-nya bareng lagi. Apa itu? ya itu kalau beli makan Iya. di restoran, tapi dibawa pulang, di take away. Oh gitu. Berarti tadi di take away dong. Benar, tapi bukan Tuh. makanannya, Oh, omongannya di oh, take omongan. away. Insight-nya di take away. Insight-nya Oke. kita bawa pulang. Ah. Nanti aku cuci di belakang. Oh, oke. Gelasnya. Boleh, boleh. Ini mau nanya dulu Mbak Noviatun. Oke, halo Mbak Noviatun dari Cilacap. Iya, dari Cilacap. Mau nanya gini, selamat malam, izin bertanya. Saya izinkan. Oke. Selamat malam, Boleh bertanya? boleh? Boleh. Oke. Apakah anak yang selalu disetir oleh orang tua dalam hal apapun akan membuat anak kehilangan jati diri? Tuh, jatinya di mana? Kenapa hilang? Nah, dan bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak yang sudah terlanjur merasa nyaman disetir oleh kedua orang tuanya? Setirin ke sekolah mungkin ya? Bukan itu yang disetirin. Mungkin. Gimana itu? Jadi itu gimana ya? Bener ya, jati That's diri ya. actually very interesting. Di sini, dalam konteks disetir di sini berarti konteksnya adalah orang tua selalu mengasih arahan ke anaknya. Selalu campur Ya. tangan di semuanya. Oke. Oh enggak, mama Jadi aku anaknya mau, terima jadi, anaknya mama terima aku jadi. punya ini, enggak, kamu ini aja. Itu bagaimana? Ini tuh seni mendengarkan anak sih. Dan Seni mendengarkan mendengarkan anak. Gini, kita tuh sebagai orang tua mungkin tadi ya kadang-kadang satu arah doang. Kita udah kasih pokoknya yang ini, padahal anaknya pengen yang ini. Nah ini kan sebenarnya ada seni yang orang tua tuh perlu pelajarin, yaitu ngedengerin maunya anak. Oke, dia maunya ini, kenapa ya? Kita bisa explore, ini emang kenapa kamu lebih suka yang ini? Pasti dia akan kasih penjelasan. Nah tinggal gimana orang tuanya selain mau mendengarkan, mau berkompromi. Oke, walaupun misalnya menurut kita ini nggak baik nih, Yeah. kita tahu nih, jangan nanti kalau ke situ kamu sebenarnya bisa jatuh gitu. Tapi kita kasih kemungkinan-kemungkinan. Coba deh lihat, kalau ke situ itu kan licin. Kalau licin kira-kira bakal apa ya? Anak juga akan terbantu untuk berpikir, oh iya ya nanti aku jatuh ya, gitu. Tapi bukan kayak, nggak boleh ke situ. Tapi Kenapa? kan anak, Ya karena mama ngomong nggak boleh. iya kan suka nggak ada alasan. Iya. Kita kan suka mungkin lupa untuk memberikan alasan. Padahal perlu loh, karena anak kan belajar logikanya dari situ. Betul, Oh betul. sebenarnya orang tua aku tuh ngejagain aku dari kalau aku jatuh kepleset di situ, misalnya gitu ya. Tapi selain seni mendengarkan anak tadi, itu tuh sebenarnya perlu untuk anak dikasih pilihan sebelum kita menentukan maunya A. Jadi gini deh, dari kecil nih bahkan anak 2 tahun 3 tahun, kadang-kadang tuh kita udah siapin baju nih abis mandi, kita kasih baju warna merah. Dia suka ngambil yang warna kuning. Oke. Kesel tuh Itu orang sering tua. terjadi. Orang tua Bukan kan kesel partai kan, ya, baju "Kenapa ya?" sih?" Oh, yang bukan iya. partai. Sorry banget. Jadi dia dikasih merah, dia pilih kuning. Waduh. Ini kode apa nih? Untuk apa? Oke, udah lanjut. Iya, jadi sebenarnya orang tua perlu belajar juga adalah, oke, kalau misalnya kayak gitu, kita kasih pilihan aja. Kita taruh nih di tempat tidur, maunya yang mana? Ada putih, Yang bergaris sama nggak hitam atau bergaris. Nah, udah deh. Jadi anak milih, oh aku maunya yang ini deh. Ketimbang kita cuma kasih Betul. satu pilihan doang. Betul. Gitu sih. Jadi anak tuh bisa tahu, good. oh aku maunya yang ini aja. Betul. Bahkan gini, anakku kan mau masuk SD juga nih, sama kayak anaknya Mas Budi ya. Kita tuh sampai visit sekolah mungkin ada hampir 10. Biar kalau zaman dulu mungkin nggak, kamu masuk sekolah Ya, gitu ya. betul. harus sekolah ini nggak mau. Ya, ya, ya. Nah, aku coba menerapkan ke anak Dia aku. menentukan. Iya, dia yang menentukan. Jadi kita pilih, kita datang nih school visit ke beberapa, sampai 10 sekolah. Kita datengin, aku pengen anakku merasakan di sekolah itu kayak gimana. Padahal belum ikut belajar, tapi maksudnya masuk ke dalam sekolah itu, ngelihat teman-teman anak lain, terus ngelihat mungkin guru-gurunya, ngelihat suasananya. Habis itu aku akan kasih tahu kalau sekolah di sini begini gitu. Aku kasih sedikit-sedikit lah teaser gitu ya. Kira-kira kamu mau yang mana? Lebih suka yang mana sih? Lebih nyaman yang mana? Aku sukanya yang ini. Mungkin dari 10 dia akan sortir. Let's say 2 atau 3 Wow. pilihan. Dari 3 ini kita pun juga jadi bingung dong, labil. Yang mana ya dari 3? Walaupun udah tahu pengennya ke sekolah yang ini aja deh. Tapi ini anakku udah bisa, aku nggak mau di sekolah itu soalnya gini. Padahal mungkin belum tentu benar sebenarnya. Iya, iya. Tapi buatku penting buat anakku nyaman, mau yang mana. Gitu. Bahkan sampai di level itu gitu. Sekolah akhirnya kedua anakku tuh pilih sekolah yang memang mereka sukai dan dua-duanya tuh beda sekolah. Jadi nggak harus si adik nggak harus sama kakaknya. Karena pertama karakter mereka beda.
walaupun adik kakak sama-sama cewek jaraknya deket, tapi karakternya beda. Beda, Jadi adik kakak beda, total karakternya. sekolahnya sama nggak dulu? Beda. Beda. Beda juga. Beda. Kayak gitu. Jadi kita mengapresiasi mereka punya karakter yang berbeda, nggak harus sama kok. Gitu. Jadi pas pemilihan sekolah pun aku biarkan mereka untuk memilih, tapi ngerasain dulu semuanya kita datengin. Jadi dia tahu feel-nya gimana sih di sekolah ini kayak apa gitu. Jadi itu tuh hal kecil aja ya. Jadi bikin anak pede dengan keputusannya. Jadi kita kasih tahu juga konsekuensinya. Nanti let's say gini, nanti kalau sekolahnya di sini, ini kan jaraknya agak jauh dari rumah, artinya kamu harus bangun lebih pagi ya, gitu. Jadi dia tahu, oh oke, oh karena ini pilihanku, berarti aku harus tanggung jawab, gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh yang mereka pasti pelajarin sedikit banyak, gitu. Dan SD-nya adalah dan SD-nya adalah, wow. Kalau dari Mas Budi gimana? Iya. Memang bahasan pemilihan sekolah ini kayak sidang paripurna ya, artinya Benar. butuh waktu yang panjang gitu kan. Artinya Dan kita butuh orang-orangnya hadir. nah, Dan tidak betul. tidur ketika ada dalam situ. Betul sekali. Dan tidak dibungkam ya. Betul. Artinya Dan gini. mic-nya harus nyala. Betul, artinya Apalagi? artinya memang di dalam keluarga ya, ternyata kita juga ada apa istilahnya trias politika ya, artinya ada eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Artinya oke, kita orang tua misalnya kita berperan sebagai eksekutor gitu kan. Tapi penting juga sebelum mengeksekusi, kita harus mendengarkan suara rakyat, mendengarkan suara anak-anak gitu kan ya. Sangat penting. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang ternyata nggak dibutuhkan dan nggak dimaui oleh rakyat gitu kan. Ya. Artinya betul tadi Mbak Nusa sepakat saya bahwa kita mengarahkan, memberikan preferensi ya, plus minusnya begini, kemudian anak nanti akan menentukan. Sekali kita membungkam, anak bisa jadi akan tumbuh menjadi anak atau orang yang nggak punya kepercayaan diri. Nah itu sangat beresiko untuk jangka panjang anak-anak kita. Jadi enggak sebelum mengambil keputusan harus ada naskah akademik Nah, dan ada pembicaraan diskusi sama masyarakat. Itu aja intinya. Di mana ada 9 mahkamah konstitusi Iya, iya. yang oke menentukan. kita kembali ke kita. Kita kembali lagi. Kita kembali ke Kita sini kembali lagi. lagi Yuk, ya. yuk. Kembali lagi berarti nih. Udah, pertanyaan udah kan? Udah Udah, pertanyaannya. udah habis. Tapi aku punya catatan. Ada apa nih catatannya? Ada catatannya. Utang nggak? Utang. Ada catatan Najwa, ada catatan Mafia. Oh boleh. Ih, jadi Catatan catatan Mafia khusus selevel buat sama aku. catatan Najwa. Oke. Boleh. Jadi Selevel ini. catatan aku ada 3. Oh, 3. Ada tiga poin. Yang pertama tadi kalau dari ngobrol, yang pertama berarti menjadi orang tua harus menjadi contoh. Betul. Bener, Tuh, belajar, Mas audiovisual Bro. sama Nanti audiovisual kalau sama. ngomongnya di ujung makin lembut tuh makin oke gitu. Jadi contoh. Nah. Nah, yang kedua, menjadi orang tua juga harus terus belajar. Nah, That's a great point. yes. Dan yang ketiga tadi menarik, aku suka seni mendengarkan anak. Itu dia. Cucok nggak tuh? Oh, tepuk tangannya. Seni mendengarkan anak, anak sama dengan rakyat. Benar. Ih, saya tuh juga rakyat. Yes, yes, yes. Sama. Jadi kalau misalkan di rumah ada aturan, ada sebuah revisi undang-undang lah. Ya kan di rumah nih ada. Ada. Revisi undang-undang nggak boleh main HP saat jam 7. Misal. Bener nggak sih undang-undang ini Benar. mengambil hak kebebasan nggak ketika anak ini nggak boleh main game? Contohnya, Gitu. apakah anaknya masih bebas berpendapat atau tidak? Apakah gamenya harus diverifikasi? Banyak lah, ada banyak. Ada Baik banget peraturan dalam rumah ya. Ya, banyak peraturan dalam rumah baik banget. Ya, oke. Mas, saya mau lanjut dulu boleh nggak? Boleh. Mau jemurin baju? Terima kasih. Belum kelar? Besok mau kerja kan pada? Betul sekali. Ya udah atuh kalau gitu nanti sekalian disiapin lagi makanannya ya buat Ya. makan bareng-bareng. Terima Oke? kasih Mafia. Iya kalau Terima gitu. kasih, Mafia. Oke. Mafia tuh pendengar yang baik loh. Ya, ya. Rangkuman dia bagus banget loh. Ya. Gara-gara dia ngerangkum, kita nggak usah ngerangkum lagi. Udah Betul. bagus. Kita bagus loh, Novi. Dan saya nggak sabar untuk ketemu Pavia. Terima kasih satu ketawa. Guys percaya sama Ada gue, satu Yusuf. orang yang humornya Satu aneh di orang ruangan ini. Humornya kayak gua. Ada, ya humor Andovi itu aneh. Jadi kalau yang setuju, selamat humor Anda aneh juga. Selain Pavia tau ketemu siapa? Nggak mau tahu, nggak mau tahu. Devia. Kan Pak. Oke. Yuk, jadi sekarang saya akan meminta humor emang butuh untuk kompensasi tentang kelucuan negeri ini. Ya, jadi silakan kita mau mendengar closing statement atau kata-kata penutup dari kalian berdua. Dari segi apa aja? Oh, apa produser lagi lihat gue dengan muka marah. Mafianya suruh keluar sini. Oh mafia, Mafia. ini kan tamunya diantar pulang ya. Iya ntar aku anterin pulang. Mas. Nah. Bentar ya. Oke. Iya. Ya, jadi
setelah kalian ngomong closing statement, Mafia mengantarkan pulang. Iya nggak Mafia? Iya, Terima kasih Bu Produser, terima kasih KPK. Hey, semoga pemimpin baru kalian independen dan tidak problematik. Oke, terima kasih. Ini closing statement ini. Kita lebih ke arah politik. Closing statement kita lebih ke arah Semoga Jumat bersepeda kakak. Itu dia. Semoga pilkada tahun ini juga Jumat bersepeda kakak. Ya, ada bel-belnya, ting ting. Itu tamu lagi. Ada tamu lagi. Bukan itu ada short warning. Oh, orang seneng aja dia ikut dia seneng. Oke. Ya, oke. Ya silakan closing statement mungkin dari Pak Budi dulu. Oke. Teman-teman, untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, sederhana, apalagi Nah, Kak Jo, Banyak. peduli, peduli, ya, disiplin, adil, kerja keras gitu ya. Tidak harus menunggu kita menjadi orang tua, karena nilai-nilai itu bisa kita bangun, bisa kita trigger saat kita menjadi anak. Jadi nilai-nilai positif, nilai-nilai integritas itu adalah tanggung jawab kita semua, kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak. Sehingga dengan keluarga kita, keluarga teman-teman kita, itu terbangun keluarga-keluarga yang berintegritas, kita akan bisa membangun cita-cita luhur kita bersama, yaitu masyarakat Indonesia yang berbudaya, anti korupsi. Oke, biar kita tidak membesarkan anak-anak kemudian kedepannya menjadi generasi PI, gitu ya. Ini penting banget supaya semua kita, baik calon orang tua maupun yang sudah menjadi orang tua, untuk belajar sekecil-kecilnya bagaimana membesarkan anak-anak ini berintegritas dari hal sekecil apapun, mengapresiasi anak setiap milestone-nya, mau mendengarkan anak, orang tua mau lebih belajar dan terbuka, dan yang pasti jangan lupa follow Parent Talk. Yeay, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk dua tamu kita. Mafia silakan di bawah, mereka tuh mau dikasih makan. Pisang goreng sama tape juga. Mau pulang atau mau makan dulu? Kami pamit dulu. Pamit aja ya udah, atau kalau gitu saya antarin ke pintu depan. Terima kasih loh. Terima kasih. Terima kasih Kak Jo diskusinya. Semoga suatu hari saya masuk ke Parent Talk. Sama saya juga boleh. Enggak, udah pergi aja Mafia, udah. Ya udah. Monggo lewat sini. Monggo. Wow, Kak Jo, Ya, hari ini Andovi belajar banyak sebagai calon orang tua mungkin suatu hari. jadi Kak Jo juga belajar banyak hal. Iya. Kalau jadi presiden tuh maksimal 2 periode. Tapi kalau jadi orang tua, selamanya periode. Masuk akal nggak tuh? Masuk kakak. Periode. Yeay. Tapi itu dia. Kepada kalian semua dari seluruh Indonesia mengikuti Insight episode pertama tentang keluarga, tepuk tangan untuk kita semua. Gua sama Kak Jo udah berbicara selama 1 jam 47 menit 14 detik karena kelihatan di sini. Udah panjang banget. Jadi gue juga mau berterima kasih kepada guest speaker hari ini, Mbak Nucha, Mas Budi yang udah kasih insight kepada kita Bener. yang sangat banyak. Semoga kalian nonton episode berikutnya. Betul, ya Itu nggak produser? maksudnya. Ya boleh nggak produser? Episode berikut kita ngapain? Episode berikut kita ngomongin olahraga. Pas nih, ada bola Indonesia sama bola Indonesia, ada Olimpiade di Paris, Ada Euro. ada Euro 2024. Yang Prancis bakal Nggak menang. mungkin Oke, menang. terima Yang kasih menang semuanya. bakal Jerman. Udah pasti Oke, kita Prancis, bahas ini. Mbappe, ada dendam Piala Dunia. Tapi Kita Kak Jo, lanjut dulu Jerman ya. itu ada Musala, ada San, ada banyak orang aja. Musyalah, ada Musiala. Sialah. Ya guys, jadi itulah episode pertama kita ngomongin soal keluarga. Kalau kalian ada masukan, Kak Jo, Andovi, Bahas KPK, topik ini dong. bahas topik ini dong. Please jangan sungkan-sungkan untuk dimana komen di Instagram aclc.kpk, bener kan? Komen dan follow Instagram aclc.kpk, follow Andovi Lopez, follow Jovel Lopez, follow semua tadi semua guest speaker kita, follow semuanya dan jangan lupa untuk follow politik dan drama Indonesia. Dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu Jumat bersepeda kakak. Terima kasih banyak, nama saya Andovi Lopez. Saya Jovel Lopez. Sampai ketemu ketemu. lagi.